Oke, teman-teman, selamat datang. Bro Reza, selamat datang juga. Semua selamat malam. Dan ini yang nungguin Bro Reza ini udah dari berbagai penjuru ya, Bro Latif ya. Tadi udah ada dari mana aja? Dari Palu, Dari Makassar. Sabang sampai Merauke nih kayaknya Iya, nih. pokoknya ya. Dan terus demi mendengar nih, siapa sih Bro Reza itu? Kenapa sih dia seheboh ini sampai ditungguin? Ya, Bro Latif ya. Oke, sebelumnya Bro Reza, kita thank you juga nih Bro Reza mau sharing bersama kami. Walaupun istilahnya beda, kita ini beda pohon ya. Thank you nih mau sharing bersama kami. nggak apa-apa. Bro Latif, pertanyaan untuk Bro Reza udah siap berapa halaman? Waduh. Udah siapin 2 jam pertanyaan. Isinya pertanyaan semua soalnya. Tadi aku udah tidur siang sih buat begadang. Di saya udah ada 1, 2, 3, 4 halaman, masing-masing 25 pertanyaan. Buset. Itu pertanyaan apa partisipan Zoom itu? Sampai subuh ya. Marcel, bersyukur nih dengan Bro Reza nih cuman beda pohon ya. Generasinya sama kita ya. Oh iya, kita satu generasi kok. Oke, Bro Reza, untuk menyingkat waktu, silakan mungkin diceritain dulu latar belakangnya, ya umur, aktivitasnya apa gitu. Sekarang ceritain dulu ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, salam kenal. Aku Reza. Aku lahiran 97. Jadi aku masih baru umur 24 tahun ini. Terus background sih, saya kalau misalkan jadi kita ngomong sebagai anak ya, karena kan mayoritas orang tua nih kayaknya gitu. Nah, sebagai anak, aku itu tipe anak yang kayak apa ya? Kalau di sekolah tuh, oh gitu ya, segenerasi ya. Itu yang kayak kalau di sekolah hampir nggak naik, kerjaannya cuma olahraga, main game, gitu-gitu. Anak yang begitulah modelannya lah, gitu. Kebayang ya. Nah, terus kalau misalkan terakhir, aku cuma lulusan SMA karena waktu sempat kuliah di UMN Gading Serpong. Cuma aku kebetulan cuma 5 semester karena kebetulan FC kan di bisnis MLM keduaku. Nah, di saat itu aku baru kenal sama dunia MLM karena dijebak temen. Cuma aku ngerasa aku punya kesempatan untuk besarin di saat itu. Jadi aku milih untuk kayak ya udahlah, kuliah bisa diulang, bisnis enggak, mikirnya kayak gitu loh. Ini kan ada salah ya sebenarnya ya. Cuman untungnya aku bisa pertanggungjawabkan itu, makanya aku bisa kenal upline-ku si Jovi, Koadi segala macam. Dulu semua cross line-ku semua gitu ya. Nah, terus abis itu keseharian sebelum MLM ngapain aja? Dulu aku jualan-jualan aja sih. Aku emang doyan cari duit. Aku ngerasa kalau dapet duit tuh rasanya enak banget sih gitu ya. Kayak mau beli apa juga bisa, makan bisa, gitu. Mikirnya kayak gitu loh. Nah, cuman nggak ada kepikiran sih kayak bakal bisa di titik sekarang. Cuma buka omongan aja sebenarnya dari umur 21 tuh bisa nggak ya punya rumah sama mobil lunas gitu. Sebelum umur 25 atau maksimal 25. Yang dimana sebenarnya jurusanku nggak mungkin bisa bawa aku ke sana. Aku kuliah Ilkom jurusan jurnalistik. Aku udah mikirnya itu kayak kalau aku harus di satu bidang 5 tahun lagi aku bakal jadi apa sih gitu loh. Jadi kan aku kebayang ya kalau aku harus kejar. Ini suara masih jelas ya, aman ya? Jelas banget. Oh iya, puji Tuhan. Nah, terus habis itu kalau setelah kuliah, aku tuh aku ada ambil mobil pertamaku dulu dari MLM, cuma jujur mobil itu hanya setengah jalan dari MLM lamaku. Aku bisa lunasin, cuman kayak sayang gitu loh. Akhirnya duit itu aku sadar manusia itu nggak bisa putar duit. Nah, dari situ akhirnya aku belajar putar duit ke forex gitu ya. Karena apa? Karena aku sebagai pemain tuh kan banyak orang mikirnya enak ya kalau udah pernah main temennya banyak. Nggak juga. Aku jujur capek main MLM lagi awalnya. Makanya aku ada chat sama Jovi kayak kalau bisa jangan MLM deh gitu ya. Karena kan nggak semua orang pemain tuh mau main lagi. Udah ngerasain pernah buat salah, jenuh, ngurusin hidup orang lah. Ibaratnya kayak gitu kan kasarannya. Terus habis itu aku pernah nge-grab juga, narik dari 6 pagi sampai 11 malam. Bukan driver biasa ya teman-teman ya. 6 pagi sampai 11 malam aku dapat 1 juta per hari bersih, udah termasuk bensin gitu ya. Itu selama sebulan aja, sisanya nggak sanggup. Terus habis itu di forex itu aku lumayan dapat 20 juta sebulan, sampai di titik bulan Maret tahun lalu tuh duitku hilang semua karena kesalahanku sendiri. Hilang tuh 100 juta semuanya cepret gitu kan. Makanya akhirnya cari kerja dan akhirnya dibagi sama Jovi itu AFC gitu ya. Jadi closingnya gampang banget sih. Aku chat Jovi doang, Jov,
ada kerjaan nggak? Karena Jovi upline-ku itu meskipun umur 27-28, dia udah shogun juga di AFC. Itu dia main bisnis Oli Federal. Dia cabang Jawa Tengah, distributornya cuma ada 2 dan punya 1.200 outlet, punya 1.000 outlet kalau nggak salah. Aku mikirnya kan mau jadi kacungnya aja, yang penting bisa bayar mobil gitu kan. Nah, tapi dia bilang adanya AFC, udah denger join gitu. Oke, jadi awalnya memang lagi cari ini ya, kayak cari job gitu ya, cari untuk tambahan income juga gitu. Betul, tapi itu karena memang udah kepepet ya. Karena kan mobilku 8 juta. Aku udah cicil tuh dari umur 21 punya cicil 8 juta. Ya, berarti kayak gitu loh. Udah hidup sendiri, nggak dikasih duit lagi. Maksudnya emang udahlah nggak usah kasih duit. Aku pengen mandiri dulu, ngomong gitu ke orang tua kan. Terus orang tua juga kebetulan single parent. Aku dari umur 1, aku orang Surabaya, lahir. Keluarga mayoritas Surabaya sama Malang. Cuman pindah ke Jakarta karena papa mama pisah lah ini gitu. Jadi kalau ditanya background sih sebenarnya pernah ngerasa kehilangan nggak? Nggak juga. Kenapa? Karena aku nggak pernah lihat papaku sama sekali. Kasarannya begitu, paham nggak? Sampai detik ini dan berapa tahun lalu udah bye-bye lah, ibaratnya gitu. Jadi kayak emang butuh banget. Udah hidup udah kepepet, rekening cuma 2 juta. Bingung mau bayar mobil, takut mobil disita, udahlah. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Simpelnya gitu. Oh, tapi ini luar biasa ya, Bro Latif ya. Bro Reza ini dari muda, maksudnya bukan dari muda, karena sekarang masih muda juga ya. Dari usia yang begitu muda banget udah memutuskan ya pengen punya penghasilan sendiri, nggak bergantung sama orang tua gitu ya. Ini juga di sini juga ada beberapa teman-teman kita yang masih umuran 21, 20, juga mungkin jadi bisa belajar juga nih dari situ ya. Bro Latif, Nah silakan. itu Bro Reza kan itu aku lihat kan Bro Reza kan pekerja keras banget kan gitu. Terus semua dikerjain bisa dan bisa mencapai akhirnya finansial yang bisa tercapai ada 30 juta, 20 juta. Itu yang kalau boleh tahu, itu yang forex itu akhirnya gagal itu karena kena tipu atau karena ada miscalculation. Terus yang kedua, kenapa akhirnya konsisten di AFC gitu kan, begitu banyak yang bisa dilakukan gitu sebenarnya kan, melihat dari keteguhan Bro Reza itu apapun finansial bisa tercapai, tapi kenapa akhirnya memilih AFC gitu? Sebenarnya kalau ditanya kenapa hancur, itu karena salahku sendiri. Jadi emang pure karena aku, bukan karena dijebak apa gimana. Sekarang kan lagi trennya ada robot-robot dan kawan-kawan. Aku nggak pakai robot, aku main manual, aku belajar gitu kan. Karena pengen berusaha untuk nggak ketergantungan sih sama satu software yang nggak tahu kapan mati gitu. Lebih baik aku mati karena salahku, aku mikirnya gitu kan. Nah terus kenapa kedua pilih AFC? Sebenarnya aku tuh tipenya riset, dalam arti gini, ketika dulu aku main MLM atau aku sebelum bagi ini ke orang, aku udah riset kayak lawanku siapa sih di tahun ini. Nah kebetulan kan aku start di Maret tahun lalu tanggal 9, itu 4 hari setelah ulang tahun. Itu aku meriset di saat itu yang maju kan salah satu produk yang bentukannya madu. Kalau ya mungkin pada tahu lah ya gitu ya. Nah cuman kenapa pilih AFC? Padahal yang dulu nawarin aku madu itu adalah orang tercepat Bushido-nya lah ibaratnya gitu loh. Tapi dia belum Bushido di saat itu. Tapi at the end dia akan udah jadi Bushido yang paling cepat, katanya sejarah apa segala macam. Nah kenapa tetap stay untuk di AFC padahal belum dapat duit? Karena aku ngerasa apa ya? Aku punya feel gitu lah, nggak tahu ya, kadang orang punya feeling gitu, aku entah kenapa percaya AFC ini kan gede gitu di saat itu, padahal anak mudanya nggak ada gitu loh. Kan plus minus ya, kalau anak muda nggak ada, plusnya apa? Anak mudanya nggak ada, ya kalau kita jari, kita bisa jadi banget, tapi minusnya kan nggak ada bukti ya. Sedangkan banyak anak muda sekarang, termasuk timku kan mayoritas anak muda, alasannya banyak gitu. Kalau misalkan, ya sekarang udah rame lah gitu. Emang kalau seperti bisa kan nggak juga, kan gitu kan. Bro, tadi yang tadi bilang ada feeling tertentu ya terhadap AFC saat itu ya. Nah, bisa lebih detail nggak? Apa sih yang ya terutama dari milenial secara umum melihat bisnis AFC itu apanya sih yang dilihat gitu? Oke, ini suara masih jelas ya, aman ya? Aman, oke. Agak digedein sedikit kali ya, mungkin atau gimana kalau bisa. Mungkin kayak gini, lebih gede nggak? Sip. Oke, jadi feelingnya itu gini loh. Jujur aja, aku tuh punya track record yang cukup baik, yaitu apa? Ini kan termasuk salah satu branding ya. Track recordku adalah apa yang aku pilih, rata-rata aku jadi di situ, gitu ya. Nah, jadi
itu tuh terjadi tuh dari zaman yang ngampus gitu loh. Aku kayak main game, aku punya feeling kayaknya gue bisa deh dapat duit di sini. Akhirnya dapat duit dengan cara apapun. Nah, terus sampai di AFC ini, kenapa feeling? Karena dulu yang nawarin aku kan Koadi, Kubing namanya. Itu udah Shogun juga, umur 50 tahun. Dia cerita, aku di sini main masih setengah-setengah Reza. Tapi kamu harus tahu, aku 4 bulan 100 juta. Dia tunjukin Konnichiwa 3 juta sebulan, sehari kan di saat itu kan. Terus aku mikir kayak, emang beneran ya bisa gitu 4 bulan tuh 100 juta sebulan, kita ngomong gitu ya, 4 bulan gabung. Nah tapi itu kebetulan aku kan orangnya bodoh itu dalam arti aku percaya gitu, aku percaya dan kayak oke, kalau dia bisa harusnya gue bisa, minimal itu dulu gitu, entah kejadian di aku apa enggak. Terus yang kedua, kenapa aku bisa yakin, karena aku ngerasa ini produk nih sebenarnya segmennya jauh lebih luas daripada produkku yang lama. Kalau produkku yang lama tuh dulu buah, dan itu spesifik untuk detox atau berat badan. Dari detox makanya berat badan turun ibaratnya gitu ya. Dan itu pun laku gitu loh. Omset bisa 20 M satu bulan di Indonesia. Aku percaya kayak dengan ada produk seperti ini, aku ngeliat duitnya sih jujur, karena kan aku anak muda, aku nggak butuh produk ini. Buat aku sampai sekarang produk ini mahal sekali. Mau incomeku kayak apa juga produk ini nggak murah. Kita anak muda itu melihat produk ini kayak mahal murah tuh antara butuh dan nggak butuh aja. Kalau butuh ya murah, nggak butuh ya mahal. Terus kalau ngeliat fungsi, kita anak muda terlalu cuek sama paten-paten tersebut. Yang padahal kalau kita benar-benar mau jadi di bisnis ini, kita harus ngeliat produk ini itu punya kelebihan paten yang dimana produk lain nggak punya. Itu satu. Simpelnya garis besarnya seperti itu. Kedua, aku ngeliat bisnis ini baru jalan 3 tahun, baru 2 tahun setengah berarti. 2 tahun setengah, on the way 3 tahun, aku ngeliat ini bisnis baru. Aku datang ke LOP, itu untuk meyakinkan aku juga. Aku datang LOP Jakarta cuma sekali, habis itu PSBB lockdown. Nah, di saat itu aku datang, semuanya orang tua, gitu. Dari situ aku mikirnya kayak, gila ya, ini anak orang tua semua. Kalau ada anaknya itu, biasa orang tua bawa dia gitu loh. Dengan terpaksa anaknya ikut, mungkin kayak gitu kan. Terus aku ngeliatnya kayak, gila, ini peluang. Aku langsung call Jovi. Jov, sumpah, ini peluangnya gede banget. Aku bisa ngeliat sisi positifnya gitu loh, paham gak sih? Nah, masalahnya nggak semua orang bisa melihat itu. Dan nggak semua orang mau mencoba atau mau tahu sama itu, gitu loh. Paham ya? Makanya ketika aku ambil, malam itu juga aku udah bisa presentasi sendiri tanpa dibantu dan closing. Kenapa? Karena begitu aku dijelasin pertama kali, aku bayar harganya, aku itu dengerin bener-bener, makanya aku klik, aku bayar harganya, ibaratnya gitu loh. Paham ya? Sedangkan kan orang banyak join tuh karena modal percaya segala macam, nggak salah. Cuman at least kalau udah bayar harganya, masa iya sih mau rugi? Yuklah kita pelajarin, yuklah kita tahu garis besarnya apa, yuklah kita tahu nih teman kita doyannya duit, tahulah cara jelasin duitnya kayak apa. Ini orang sakit, perlunya produk, tahulah cara jelasin produk gimana. Jangan menjual apa yang kita sendiri nggak tahu gitu loh. Dan masalahnya orang kebanyakan modal gila itu penyakit tuh. Modal gila tuh apa? Bisnis kita kan sharing. Udah sharing aja gitu, semuanya kamu bagi. Iya dia bagi tuh, tapi polanya nggak bener, dia nggak riset temennya, dia nggak tahu nih temennya hubungannya jauh. Banyak faktor sih kenapa kayak orang ditolak segala macem. Gitu-gitu menurut aku. Tapi feelingku kuat karena aku apa ya? Aku lihat orang dekatku ini 4 bulan 100 juta sebulan, umur 50 tahun. Aku sih orangnya lumayan nggak mau kalah ya, jadi kayak bisa sih harusnya. Tapi puji Tuhan loh, beneran tembus loh. Bulan ketiga aku udah 87 sebulan. Bulan ketiga 87 juta. Udah 87, pairingnya 66, sponsornya berapa belas gitu. Bulan pertamanya berapa tuh bulan pertama? 27, 20 hari kerja, Konnichiwa bolong-bolong, 27 juta tembus. Wow, luar biasa ya. Jadi waktu itu saat awal memutuskan, oke nih gue mau join, itu hari pertama tuh langsung take action ya? Malam itu, aku dijelasin jam 5 sore sampai jam 7. Dijelasin sama orang tua kan capek ya. Cuma kan aku kenal aja nih, udah aku denger gitu kan. Dijelasin Subarasi Utsukushi bla 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 bla. Udah kayak bacotannya kayak gitulah ibaratnya kan. Nah, terus ya udah, intinya aku nggak punya duit kok, aku bilang gitu. Rekeningku cuma 2 juta, mobilku hampir disita. Kok bisa bantu aku gabung nggak? Aku tanya gitu aja. Terus dari situ, tenang Riza, kalau itu aku bisa bantu gini-gini. Ya udah, upline-ku Jovi sama dia sama Ko Ardian patungan bertiga joinin aku Safir. Jadi aku bukan join karena duitku. Ya? Sebenarnya rugi. Cuma aku nego karena aku orang nggak tahu diri. Aku tanya bolehlah Safir lah. Gitu. Bonusnya kan gede. Tapi tunggu, berarti akhirnya yang tadi yang mau melamar kerja akhirnya pilih Asif setelah dijelasin gitu ya. Jadi nggak jadi kacung dong. Aku chat 8 orang temanku. Aku inget banget 8. 2 bisa terima.
Satu Jovi baginya AFC, bukan kerjaan. Yang kedua Jen, itu namanya biasa aku panggilnya Opi, di storyku sering muncul, itu jadi samuraiku sekarang, gitu ya. Nah Opi itu dia kerja properti, dia nggak butuh ijazah. Sedangkan 6 temanku menghancurkan aku untuk kayak udah lu S1 dulu. Dalam hatiku, lu gila kali S1 dulu, mobil gue udah hilang cuk gitu. Terus ya udah cari yang cepat, mikirnya properti udahlah 10-12 juta bisa telan. PSBB lockdown. Temenku Ovi ini 1 bulan kemudian join sama aku gara-gara apa? Gajinya dimatiin semua. Karena PSBB. Oke. Nah, ini kan bisnis ala milenial ya. Nah, jujur banget nih, Bu Reza, walaupun umur kita mirip-mirip lah ya, gitu kan. Dipaksakan mirip. Cuman jujur, aku sendiri baru join di sini gitu. Jadi baru sebulan lah. Orang yang pertama kali aku ajak justru orang-orang milenial usia 20-an gitu. Wih, jangan banyak-banyak, wih. Marketku tuh. Kenapa? Oh. Jangan banyak-banyak. Oh, nggak boleh banyak-banyak ya. Bercanda. Nah, terus bingungnya tuh banyak sekali alasan dari mereka, misalnya gue nggak punya duit, gaji gue jadi potong, gitu kan. Terus ada gitu juga, atau enggak, lo belum tajir, nggak kelihatan tajir, gitu kan. Misalnya kayak gitu, atau kadang-kadang mana sih biasanya gue tuh trauma sama MLM masa lalu gitu. Atau ada aja namanya milenial, iya tau-tau kabur gitu kan, nggak ada kabarnya gitu. Nah, sebenarnya gimana sih ngadepin milenial yang sangat ini ya, kalau kita bahasa dinamis ya. Jadi suka dengan sesuatu hal yang baru gitu, tapi kadang-kadang kalau disuruh serius gitu ogah, maunya santai gitu. Ini persepsi aku ya, mudah-mudahan nggak semua milenial gitu. Jadi gimana Reza bisa merangkul mereka dan akhirnya bisa join gitu? Oke, gitu, jadi jujur aku juga nggak mungkin bisa rangkul semua timku ya, karena aku percaya kayak ibarat bahasa sukses tuh banyak artinya ya. Cuma kita ngomong sukses aja gitu biar gampang. Sukses tuh nggak buat semua orang sih, aku percaya. Gitu loh, itu yang pertama ya. Kenapa nggak buat semua orang? Karena nggak semua orang mau kejar itu gitu, maksud aku, paham ya. Banyak orang mau jadi sukses, cuma dia nggak mau menghargai prosesnya, itu satu. Kedua, ketika aku ditanya sama temanku kayak, aduh, kayak gaji gue bisa dipotong nih, gue nggak ada duit lah. Itu mindset-nya udah bobrok sih buat aku. Jujur aja. Jadi aku biasa ngelawan, aku orangnya belak-belakan gitu. Aku sama timku sama sekali juga belak-belakan gitu loh. Dalam arti misalkan, aduh gaji gue bisa dipotong, ini kan orang baru ya case-nya. Karena kalau orang lama di AFC nggak mungkin ngomong kayak gitu. Terus habis itu, ya tak bales. Ya lu udah tau gaji lu dipotong, makanya ikut gue sini cari duit. Mana gitu. Habisnya kayak ibaratnya, dia ngeluh, dia lapar. Tapi dia sering nggak mau makan. Terus aku harus jawab apa? Nggak ada kan gitu. Nah terus habis itu, misalnya tadi apa contoh penolakannya apalagi? Sorry. Iya, jadi misalnya gue nggak pertama kan mereka nggak mau ngeliat, lo nggak kelihatan memang yang ngajak gue ini bukan konnichiwa. Jadi salah satunya tuh konnichiwa lo nggak banyak gitu. Oke, berarti kita ngomong masalah bonus ya berarti ya. Jadi kita orang baru nggak punya bonus sih berarti gitu kan mungkin. Kalau ada pun masih sedikit. Dia udah trauma sama MLM lama gitu. MLM lama itu bahkan yang ngajaknya ngeprotek dia yang traktir gitu. Jadi dia bener nggak sih MLM itu emang bisa gitu. Jadi traumatis banget gitu. Oke, jadi itu juga masalah umum ya. Dalam arti itu masalah yang harusnya semua member hadepin. Terus habis itu alasan itu sebenarnya kita nggak bisa anggap itu untuk kayak kita mau defensif apa gimana. Kenapa? Karena memang nggak di semua circle mereka ada satu minimal yang jadi di MLM. Karena yang jadi di MLM kan memang kita minoritas sih berarti gitu ya. Jadi maksudnya adalah contoh misalkan A nggak punya teman di circle dia, di Instagram dia 1000 followers, tapi dia nggak punya kayak teman yang jadi di MLM. Wajar untuk dia ngomong kayak hal-hal seperti itu gitu loh. Nah terus untuk ngadepinnya gimana? Aku jujur dulu kan nggak punya konnichiwa. Sedangkan teman-temanku itu adalah pemain MLM awal-awalnya itu gitu kan. Ibarat orang yang dulu pernah dapat terima duit. Berarti kan masalahku adalah menunjukkan bagaimana AFC bisa ngasih dia lebih, logikanya kan gitu. Tapi masalahnya aku masih baru. Terus ngadepinnya gimana? Aku harus bikin nadaku, intonasiku semua itu bikin dia percaya. Jadi aku ngomong kayak misalkan, nih gue jujur ya, gue juga masih baru, gue baru 20 hari gabung. Nah, di sini kenapa gue datang sama lu? Lu tahu gue sama lu
kita sama-sama pernah main, mungkin lu bisa lihat bonus gue juga masih nggak seberapa, tapi lu harus tahu kalau misalkan gue 1 tahun lagi akan jadi sih, gitu loh. Dan lu harus tahu yang udah welcome sama gue untuk ini tuh udah banyak banget. Jadi sekarang lu mau ambil posisi lu apa enggak? Aku tembak begitu. Karena kalau ngomong sesama pemain tuh memang harus berani mah berani. Ibarat siapa yang lebih berani, kayak Pak Niko deh, contoh. Pak Niko kan orang pernah main, makanya posturnya kayak serem gitu, serem buat ngeprospek tuh orang bisa takut, gitu loh. Kayak ya udah deh gini aja, nggak usah ribet-ribet. Lu di sana dapat bonus berapa, di tempat gua segini gitu. Pak Niko kan berani ngomong kayak gitu karena dia orang pernah main. Nah, cuma kan kalau orang belum pernah main gimana? Bangunlah branding. Emang karena kalau awal-awal tuh orang join benar-benar modal percaya sih. Bukan karena apa yang dibawa, tapi karena siapa yang bawa. Jadi kalau misalkan kita sendiri nggak berani ngomong dua arah, dalam arti kita kan misalkan aku sama Koko, kita di satu meja, aku lagi prospek Koko. Aku udah asumsi adalah kita lagi discuss bisnis. Ketika kita discuss bisnis, berarti kan ada kesempatan di mana Koko harus taruh kepercayaan Koko sama aku. Gitu loh. Koko harus taruh duit plus kepercayaan Koko sama aku. Nah, terus solusinya gimana? Ya aku harus buat gimana caranya Koko bisa yakin sama aku waktu aku nol. Paham nggak? Kayak aku ke depannya, aku kasih tahu, ini gue planning kayak gini-gini. Gue main kayak gini, gue masih nol. Lo harus tahu, 4 bulan 100 juta mungkin. Gue ada caranya kayak gini-gini, dijabarin gitu loh. Bagaimana kita bisa tembusin income 100 juta. Bukan dengan cara jualan yang pasti. Nggak mungkin tembus. Gitu loh. Kecuali jualannya spesial. Berarti kalau disimpulin sebenarnya kita tidak melihat umur, kita tidak melihat background pendapatan, kita tidak melihat itu milenial apa enggak, tapi bagaimana sesama teman ini bisa saling trust sehingga ayo lo jadi partner gue gitu kan, ayo kita kerjain bareng gitu ya, lebih karena gitu berarti ya. Dan itu belak-belakan aja ngomongnya gitu ya, langsung aja. Iya, better belak-belakan gimana sih. nih, lo mau bantu gue apa gimana gitu, ayo kita bisa bantu apa gitu ya. Iya, kita harus kasih solusi buat dia, paham nggak? Karena kan ibarat bisnis kita nol. Itu memang udah PR semua bisnis untuk menunjukkan bagaimana bisnis ini akan jalan dan orang harus invest, ibaratnya gitu lah, paham nggak? Nah, masalahnya banyak orang tuh beralasan, contoh, gue masih baru, gue nggak bisa presentasi. Terus dalam hati aku tuh, kalau aku dikonsulin begitu, ya lu pikirin gitu loh, maksudnya lu mau tawarin temen lu, tapi lu nggak tahu apa-apa, lu kayak mau matiin anak orang lah, cuk, ibaratnya gitu loh, paham nggak? Justru kan itu masalah lu yang harus lu bisa kelarin. Makanya aku selalu bilang, benar-benar. Aku bilang ke memberku, jangan sampai kita sebagai member punya masalah sama diri sendiri. Orang nggak mau, nggak apa-apa. Mungkin emang belum mau. Tapi kalau misalkan dia nggak join karena kitanya, entah anggapannya nggak bisa jelasin, terus beralasan kalau gue masih baru, jadi gue nggak bisa, ya susah. Mau cepet ya nggak bisa begitu. Aku dulu baru join, besok aku sehari presentasi 7 orang. Bayangin, kan nggak semua orang yang di chat mau dipresentasi ya, bener ya? Aku sehari 7 orang. Gitu. Itu offline apa online? Online semua, Zoom. Udah PSBB, lockdown, Zoom semua. Jadi kalau orang kata orang di online nggak bisa gede, aku salah satu produk yang terjadi karena online. Gitu ibaratnya. Wow. Jadi kan karena kemarin sempat berasumsi sih namanya milenial senengnya nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, itu ternyata nggak juga ya. Kalau emang ngomongin bisnis langsung kita ngomongin gitu, Zoom gitu misalnya. Apalagi gitu, sekarang nih, ini lagi menarik banget, omset naik, grupku omset naik, income-ku juga naik gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa membahas masalah yang benar-benar semua orang bisa relate. Kemarin kan masalah kita COVID, benar ya? Sekarang masalah kita bukan COVID lagi, PPKM. Jadi kayak contoh ya, maksudnya Koko ngerasa nggak, ini kan sekarang tanggal 23, Koko ngerasa nggak bulan ini tanggal 23 cepet banget? Aku tuh ngomong kayak gitu di story aja, aku bisa berinteraksi sama orang loh. Kayak, ada nggak sih yang ngerasa tanggal 23 ini cepet banget? Kayaknya baru ganti bulan, udah mau Agustus aja, tahu-tahu gitu. Orang pasti reply banyak banget, karena itu masalah kita bersama. Kita nggak peduli ekonomi seseorang itu stable atau tidak, kelebihan apa enggak, Koko sehat apa enggak. Koko mau sehat, mau kaya raya pun, Koko juga pasti ngerasain tanggal ini cepat. Gitu loh, paham enggak? Jadi ketika kita bisa membahas bisnis masalah yang sama, orang bisa relate sama kita, orang bisa setuju loh sama kita. Nah, masalahnya orang terlalu sibuk mempresentasikan dia, menjual AFC mati-matian, sampai dia lupa sebenarnya produknya itu kita, kalau kata Pak Niko tuh. Paham enggak? Dia lupa, harus ada komunikasi 2 arah. Coba bayangin, Koko
di presentasi tapi dia banyak ngomong terus. Kayak kita juga nggak bisa punya kesempatan buka suara atau mau nanya, udah bawaannya males duluan kok kalau sampai belakang. Gitu ya. Oke. Oke, Ada luar pertanyaan biasa dulu banget. di kolom chat nih. Dari Ibu Yuda. Bro Reza, kepo sedikit ya. Ngajak teman-temannya di hari pertama ngomongnya gimana tuh? Oke, ini aku gampang kayak ngajak orang makan. Koko kalau ngajak orang makan gimana? Satu restoran nih, kata orang sih enak gitu. Koko kalau Koko sendiri contohin dong ke aku ngajakin orang makan ke sana tuh gimana? Asumsi ini COVID nggak ada, PPKM juga nggak ada gitu. Ya, makan yuk. Makan apa? Kan gitu dong. Makan bakso di sana. Emang enak gitu. Enak tuh yang di ujung gang sono tuh. Masa belum pernah ya? Belum. Tapi boleh deh gitu kan. Ya udah simpel ya. Nah, asumsi Koko nggak pernah nyoba tuh bakso. Koko ngajak aku makan gimana? Kan berarti kemas di tengahnya doang. Kemasnya apa? Itu kata orang enak banget gitu kan. Bener nggak? Gue juga belum pernah makan sih. Cuma enak banget. Bener nggak? Bareng yuk. Iya, nanti sore kali ya kita makan kan gitu ya. Nah, masalahnya orang ngajak AFC, pusingnya setengah mati. Nah, solusinya gimana? Yang kayak ngajak orang makan. Nah, sekarang gini, Koko ngajak aku makan tadi, yang dijual bukan makannya tapi baksonya. Produknya itu baksonya, bener ya? Nah, sekarang Koko lihat nih, Koko nyamperin aku nyamperin Koko. Koko tuh orangnya doyan duit. Berarti produkku apa? Duitnya lah, bukan AFC-nya, bener nggak? Ngajakin Kok malam kosong nggak? Koko jawab apa coba? Kita teman deket ya. Koko jawab apa? Kok malam kosong nggak? Gitu. Sorry ganggu nih Kok malam kosong nggak? Gitu. Ada apa nih? Wah, Koko masih denger sih. Aku mau kasih Koko yang duitnya gede banget gitu. Koko malam kosong nggak? Setengah jam aja kita ngobrol nggak lama-lama. Cocok ambil nggak? Ya udah. Ayo. Nah ya udah kan gampang gitu loh. Nggak usah jual AFC-nya. AFC kan cuma nama brand. Kenapa orang terlalu sibuk jual AFC-nya? Apalagi kalau di chat, bisnis apa gitu, udah ditanya gitu, kan seneng ya. Udah ada presentasi mulai. Iya nih, bisnis produk dari Jepang, bisnis farmasi. Aduh, bosan weh orang ngomong gitu. Pokoknya ngajakin orang tuh cari aja kayak gini. Kalau dia sehat, doyannya duit biasanya. Kalau dia kelebihan duit, iya, ada yang beli produk. Tapi ya dia kelebihan dan dia belum tentu beli rutin sampai setahun kan. Berarti gitu loh. Terus kalau dia sakit gimana? Sakit pun ada dua jenis. Orang yang memang butuh produk, ada orang yang tetap bela-belain, gue punya duit nih. Apalagi kalau ekonominya nggak stabil, gitu kan? Dia stres, gitu loh. Nah akhirnya ya duit itu mayoritas menurut aku. Jadi ketika aku bahas ke temanku apa? Misalkan Winston nih, Winston, lu di mana? Gitu kan? Gue lagi pusing banget nih. Gitu, lu main kripto kan? Gitu. Misalnya dulu kan zamannya kripto. Iya nih, gue juga lagi main kripto, lagi boncos gitu. Kenapa Zak? Iya, aduh, lu hancur di kripto, gue bisa hancur cuk di forex, misalkan kayak gitu kan. Terus dari situ, kok bisa lu hancur berapa? Gue 100, lu berapa? 80 di saat itu kan. Nah terus habis itu, ya udahlah, kita ketemu aja ngobrol. Gue juga ada tempat main baru nih, gue nggak tahu sih lu doyan apa enggak. Aku bilang kayak gitu loh. Padahal dia anak MLM, gue juga nggak tahu sih lu doyan apa enggak. Tapi ini duitnya gede, bukan main, lu mesti denger sih gitu. Nadanya begitu, paham enggak? Jadi kan orang excited kayak, apaan nih gitu kan jadinya. Ya udah, aku bela-belain ke Serpong, ketemu join Ruby Maret, nggak jalan 2 bulan, nyobain produk, terus habis itu Mei lihat kakinya udah gede, jalanin 4 bulan Ronin. Sekarang udah Ronin lagi. Gila. Jadi memang nggak bisa kaku, jangan kaku gitu. Bukannya gimana caranya nggak kaku? Ya dibuat santai aja. Kayak kita datang sebagai teman tuh paling penting sih. Kalau Ko Adi itu kan udah orang tua ngomongnya diulang-ulang terus kan sampai bosan aku kan dengernya kan. Tapi ya udahlah kan ganti Shogun gitu. Hebat. Gitu. Dia bilang, "Kamu tuh datang harus sebagai teman Reza." Kayak gitu. Iya kok, udah. Nah, ini terus gini nih, kan kadang-kadang terutama nih mungkin di kalangan anak muda ya, di kalangan milenial nih. Ini kan itu bisnisnya perlu modal nih. Kadang-kadang kan mereka berpikir, waduh ini gue tabungan gue segini-segininya, mau join bisnis gue berarti tabungan gue harus keluarin nih. Aduh, gue bisa balik modal nggak nih? Nah, kan ada kekhawatiran itu ya. Mungkin di beberapa temannya Reza juga mungkin ada yang begitu. Nah itu gimana tuh biasanya solusinya? Oke, jadi menurut aku modal tuh bukannya orang bisa alasan gak ada modal tuh kalau emang dia nggak tertarik plus dia memang nggak punya modal gitu ya. Jadi gimana caranya fokusnya buat dia mikir untuk ini worth it apa enggak. Contoh
Aku kemasnya kayak gini kok. Kok, aku ada tempat main baru, aku waktu itu taruh sih 20 juta gitu ya. Dan sekarang uangku jadi 2,6 M, aku bilang gitu. Kok bingung nggak masih? Bingung dong? Apaan tuh? Kan kita bagi kalau kita deket, setuju ya. Kalau nggak deket ya jangan ngomong kayak gitu. Aneh, deketin dulu, ibaratnya gitu. Tapi kalau misalkan nih, aku bilang, kok, ini aku ada taruh 20 juta. Tahu nggak? Baru 6 bulan, uang itu jadi 100 juta loh. Ini bukan money game kok, ini legal. Ini suratnya ada semua, kok nggak usah khawatir. Dengan ada meyakinkan dan ngomong begitu aja, orang tuh penasaran, apa itu? Gitu loh, paham nggak? Meskipun dia nggak punya uang 20 jutanya, dia pasti tetap mau tahu. Paham nggak? Karena kita fokusnya bukan cari orang yang punya 20 juta, tapi dengan ngomong kayak gitu, dia melihat bahwa bisnis ini bisnis percepatan. Gitu loh. Contoh, aku taruh 20 juta, 1 tahun jadi 100 juta. Gue punya caranya, lu fix dapet, ibaratnya kayak gitu loh. Ibarat kan, kalau diamond, closing 2 diamond kan 8.400.000. Kalau sebulan 2 kali 12 bulan, itu 108 juta loh. Berarti kan ada cara pasti untuk dia dapat uang itu. Tinggal dia closing apa enggak, kan gitu. Jadi ini tergantung pengemasan. Nah, kita anak muda nggak bisa tuh jelasin datang buka PPT, Subara, ini AFC, perusahaan dari Jepang 50 don, udah nggak bisa. Yang kita jelasin apa? Kalau perusahaan simple, kok ini sebenarnya simple aja. Company ini intinya dari Jepang, dia farmasi, udah paling gede, dia udah 52 tahun dan IPO. Jadi Koko udah nggak usah pusing-pusing, kebayang lah intinya sekuat apa. Tapi menariknya, baru masuk Indonesia 3,5 tahun. Koko kebayang juga ya, berarti ini masih baru. Garis besarnya itu. Kedua, produk ini bukan money game ya kok. Jadi kita ngomong dulu, Koko suka nggak suka, butuh nggak butuh, Koko lebih baik terima barang dibanding nggak. Kenapa? Karena kalau nggak ada barang, ini money game. Kalau ada barang jadi legal. Enakan terima barang dong, kan gitu ya. Nah, butuh nggak butuh, suka nggak suka. Nah, produknya ada beberapa. Nanti aku bisa cerita lebih lanjut kalau emang Koko tertarik. Nah, sekarang aku mau bahas duitnya. Kenapa aku ngajak Koko ketemu? Karena aku tahu Koko lebih doyan duit dibanding kita ngomongin produk lah gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau kita ngomong gitu kan Koko bisa setuju. Ah iya benar gitu. Apalagi Koko emang tipe yang doyannya lebih duit. Gitu ya. Nah, habis itu kita bahas marketing plan. Kok aku jujur di sini baru gabung berapa lama? Itu harus jual diri itu penting. Cerita aja kenapa udah berapa lama gabung, kenapa mau ambil dan kenapa mau bagi. Oke ya. Jadi kenapa mau gabung, kenapa berapa lama, udah berapa lama dan dapat apa. Jadi jangan pernah ngerasa kecil ya. Jangan bilang kayak ya aku sih baru 2 bulan, masih kecil lah, nggak seberapa gitu. Itu penyakit tuh. Kalau mulutnya mikirnya udah ngomong kayak kecil, berarti pikirannya apa lagi? Karena kan mulut dari apa yang dipikirin. Benar nggak sih? Gitu loh. Jadi jangan sampai tuh ngomong kayak begitu. Ah, gue masih baru, gue masih belum bisa lah gitu-gitu. Beneran kejadian nggak bisa loh. Nah, sedangkan dari dulu aku percaya di saat forex aku mau hancur, 5 menit sebelum hilang duit itu, aku doa, aku bilang kalau emang ini harus hilang ya udah hilang. Dan gue percaya lu punya rencana yang kayak lebih baik. Dan gue percaya lu akan kasih gue yang lebih besar. Benar kan? 1 tahun duit 2 juta itu jadi 2,6 M. Gila banget gitu ya kalau pikir-pikir ya. Jadi emang harus percaya gitu loh. Omongan tuh emang bisa kejadian. Kalau mikirnya nggak bisa, beneran nggak bisa loh. Makanya sukses nggak buat semua orang. Aku juga belum sukses. Maksudku, aku percaya itu sering terjadi. Ngomong ke orang kaya gimana? Orang kaya tuh nggak ribet. Justru semakin kita ribet, semakin dia tahu kita orang baru. Gitu ya. Aku pernah nyamperin orang Lampung tuh kaya setengah mati. Punya tronton 100. Satu trontonnya 700 juta. Bayangin aset trontonnya 70 M. Rumah di pintu gerbang satu komplek 80% rumah keluarga. Kurang hebat apa gitu kan? Main ekspedisi segala macam. Aku datangnya apa? Ci, sebenarnya simpel aja. Aku nggak tahu Cici butuh duit apa enggak. Cuma jujur tempatku 20 juta aku tuh aku dijadiin 1 M. Di saat itu aku baru 1 M. Nah sekarang Cici sebenarnya simpel. Cici mau taruh nggak 20 juta sama aku? Cici, cara mainku kita tembusin 1 M bareng-bareng. Cici kan ngerasa juga pasti 20 juta juga uang nggak penting. Tak bilangin gitu loh. Pede banget aku ngomongnya. Karena aku nggak pernah ngerasa insecure sama orang gitu loh, paham gak sih? Karena aku percaya mau dia sekaya apapun, harusnya dia minimal lebih melek. Aku demen makanya ngomong sama orang kaya ibaratnya gitu loh. Karena dia ngerasa mindset bisnisnya ada, dia udah pernah jadi di satu tempat dan uang itu nggak jadi kendala, betul ya? Nah, cuman penyakitnya orang member baru ini datang itu kayak benar-benar mau jadi presenter, sedangkan orang kaya tuh makin nggak mau ribet, gitu loh. Jadi aku cuma ngomong gitu, dia nanya gimana cara uang itu jadi 1 M. Aku jelasin, nih, Ci, cara mainnya gini. Cici kalau kayak gini apa? Ibarat closing 2 diamond kan 8 juta. Cici telan 1 hari. Harusnya nggak ada jadi masalah dong, Ci. Karena kan relasi Cici pasti ada aja gitu.
Nah sekarang Ci, kalau si A si B bagi 2 lagi, dia dapat 8 juta dong. Ibarat si downline kita AB closing 2 diamond kan. Nah, Cici diem dong dapat 3 juta. Bayangin Ci, rutin tiap hari ini gulung bola salju. Dapat ya 100 juta, 1 M-nya dari mana? Aku bilang kayak gitu doang. Besoknya join 20 juta. Terus habis itu closingin temennya kayak kacang goreng, gampang banget. Tapi memang semua orang itu gabung karena dia, bukan karena aku. Paham ya? Cuma minimal aku tahu ini kepalanya, dia welcome sama aku. Dia duduk di meja itu emang, ya udah, gue diajakin teman gue, dia teman ibarat best friend gue. Padahal best friend itu orang biasa aja. Cuman karena modal percaya, ya udah gue jadi mau denger gitu lah. Nah, ketika udah mau denger, itu udah tinggal kita mempackagingnya gimana. Paham enggak? Kalau kita jelasin AFC ini farmasi Jepang gini-gini, bosen Pak, orang kaya juga males buang waktu gitu. Gitu sih. Oke, teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan ya, langsung open mic aja atau raise hand atau silakan tulis langsung di chat, langsung potong aja kalau mau tanya ya. Bro Latif, di list Bro Latif ada pertanyaan Ya. apa lagi? Nah, nih sambil nunggu yang lain, Bro Reza ini kan selalu mengajaknya 80% semua dari segi bisnis ya Bro ya. Nah, dengan tadi to the point, tapi kan ada aja orang yang menanyakan produknya apa sih, terus akhirnya nanyanya sama bedanya protein ini sama salmon ini apa. Nah, kayak gitu-gitu Bro gimana arahnya? Apakah balikin ke bisnis lagi atau tetap gimana Bro? Maksudnya ketika nanyanya produknya detail banget gitu. Oke. Jadi sebenarnya orang nanya produk ke kita, reply gitu atau apa WhatsApp atau Instagram, itu karena kita yang ngatur untuk orang nanya itu. Nah, masalahnya orang nggak sadar, dia yang ngatur. Mudah nggak? Maksudnya ngaturnya itu gini, Koko post produk di WhatsApp story, di Instagram story. Aku sebagai orang awam, lihat Koko ya jualan lah, logikanya gitu loh, paham nggak sih? Nah, kita sebagai orang yang ngepost tuh sadar nggak kita begitu? Apa kita tidak mempertimbangkan resiko dari apa yang kita post? Nah, pertanyaannya gini, kalau Koko aku tanya udah makan apa belum, aku yang nanya juga tahu jawabannya udah apa belum, kan gitu ya? Nah, cuman kenapa Koko post itu tidak tahu resiko dari postingan itu, paham nggak? Koko terlalu sering post produk, orang juga tahu Koko itu kayak orang jualan. Mendengar ya? Nah, dengan Koko post produk seperti itu, Koko dapetnya siapa? User. Gitu lah. Koko boleh closing, cuma Koko closingnya user. Makanya Pak Niko tidak pernah mengajarkan kita untuk jualan produk. Jangan post produk kalau bisa, malah. Nah, terus berarti postnya apa dong? Kan gitu ya, benar ya? Yeah. Nah, postnya apa? Yeah. Buatlah sesuatu yang menarik. Bahas masalah sehari-hari. Nggak harus bahas AFC untuk masukin orang ke AFC loh. Karena semakin orang itu post AFC dan tidak menunjukkan hasil apa-apa, orang makin males. Nah, berarti solusinya gimana? Buat kita yang baru join dan pengen posting, kalau bisa jangan banyak posting, tapi approach-lah orang-orang terdekat dulu. Tapi please majunya yang bener. Maju bener gimana? Lu malam kosong nggak? Gue lagi ada tempat main baru. Kurangin bahasa bisnis, teman-teman. Kalau aku bukan orang bisnis, bahas bisnis, itu orang bisa ngeremehin aku loh malah. Tapi kalau aku nih, aku kan nggak punya background bisnis. Aku bahasnya apa? Aku tahu bahas bisnis nih, misalnya aku bahas ke Koko. Kok, aku ada bisnis baru nih. Koko juga kepala Koko langsung berat loh. Karena kan bisnis tuh terkenal ribet, bener nggak? Iya. Nah, berarti kita mau cari duit, nggak usah ribet-ribet dong. Kemaslah bahasanya dengan apa? Gue lagi ada tempat cari duit yang baru nih. Gue ada tempat nih, Kang Tau nih gede banget nih, lu mesti denger sih. Dari nada penyampaian, itu bisa membuat bisnis ini memang kelihatan besar apa kecil. Kalau nadanya, kok lagi di mana? Di sini Reza, kenapa? Oh enggak, aku sorry ya ganggu waktu Koko. Aku pengen nawarin Koko nih ada bisnis baru. Kayak murahan lah. Gitu loh. Tapi kalau aku bilang, kok sorry nih ganggu. Tapi ini penting banget nih. Nadanya kayak gitu ya. Kan Koko nanya dong, oh nggak apa-apa Reza, kenapa? Wah, Koko malam kita ketemu ya setengah jam. Nggak usah lama-lama. Ntar aku ajak Koko makan, nggak apa-apa lah, santai. Karena aku mau ceritain aja nih. Aku ada tempat main yang duitnya gede banget. Nggak tahu Koko doyan apa enggak. Pokoknya kita ngobrol aja, cocok ambil nggak, ya udah. Orang jadi segan loh sama aku. Kayak aku orang butuh nggak butuh. Tapi please ngomongnya udah di riset. Kayak aku bisa ngomong gini, ya ke temanku yang memang deket. Nah pertanyaannya kalau hubungannya nggak deket gimana? Ya deketin, nggak ada solusinya. Lapar makan, kalau nggak deket ya deketin lah. Gimana caranya? Jangan approach kayak, ya Zak, ring 1-ku udah habis, ring 2, ring 3-ku gimana ya? Ya buatlah ring 3 jadi ring 2, ring 2 jadi ring 1, baru maju. Gimana? Kalau kita ring 3-nya si orang ini, dia member AFC, kita ring 3 nih. Kita tau, hai Ko, sorry nih, kenalin aku ini. Ya ampun, udah kayak sales.
Udah males lah gitu kan. Ya sebenarnya senatural Oke. mungkin aja sih gitu. Ya. Ini ada pertanyaan nih bro. Agar cepat jadi shogun gimana? Minta tipsnya dong. Terus udah gitu mungkin aku tambahin dikit. Terus ada nggak sih strategi penempatannya biar cepat jadi shogun? Penempatan orang nih di dalam downline nih. Ini Pak Firdaus. Sama tipsnya gimana biar cepat jadi shogun nih bro? Ini Pak Firdaus nih. Bener gak sih? Iya betul. Aduh, Pak Firdaus Iya nih. Pak Firdaus yang nanya. Aduh, jangan sampai kena COVID, Pak. Saya waktu itu udah kena di Bali. Kalau Pak Firdaus oke lah, kenal baik. Itu cara tips jadi shogun sebenarnya aku juga tidak expect aku menjadi shogun ya. Cuma masalahnya di tahun lalu karena aku sistemnya pure bagi sesama teman kayak ibarat kita kan punya tempat cari duit yang oke ya. Terus habis itu aku bagi dong ke teman deket. Gue ada nih tempat cari duit. Lu malam kosong nggak? Kosong sih. Ya udah ntar gue ceritain ya kayak apa. Udah jalan terus tuh semua teman-temanku kayak begitu. Tapi memang nggak semua orang jodohnya main bisnis tuh. Maksudnya untuk bagi cara begitu nggak semua orang jodohnya di sana. Kadang dia harus sadar juga gitu loh. Nah berarti dia harus lewat jualan. Iya. Ada memang orang yang terlahir untuk jualan, ada yang orang terlahir untuk bisnis. Karena kalau jualan tuh ibaratnya gini. Teman-teman tahu Starbucks, teman-teman tahu McD. McD bukan bisnis burger, tapi ibarat AFC ini juga bukan bisnis subarasi. Cuman McD jualan ayam, iya, member AFC juga jualan subarasi. Cuman kalau misalkan orang mau lihat sudut bisnis yang lebih jauh, dia pasti lihat McD itu ternyata bisnis properti loh. Kan gitu. Starbucks bukan bisnis kopi, tapi dia mau menjadi tempat kayak third option orang buat kayak, gue bingung mau kemana, gue ke Starbucks deh, saya mau ngopi, ngerjain apa, kerja, gitu loh. Itu sudut bisnis yang orang kadang nggak mau tahu dan nggak mau lihat. Paham nggak teman-teman? Kita harus pinter-pinter telaah itu. Ada orang yang masuk ke coffee shop, cuma nilai kopinya enak. Ada orang kedua datang ke coffee shop yang sama, dia ngeliat, gimana ya orang ini bisa bangun coffee shop bagus banget kayak gini. Bisnisnya kayaknya menarik banget deh. Gitu. Paham nggak? Semua ada sudut pandangnya, paham nggak teman-teman? Nah, kenapa aku bisa shogun? Karena aku bangun dulu. Aku juga awalnya targetnya Toreda 25 September. Kan mikirnya nggak mungkin lah, gila, samurai apalagi, Ronin gitu. Udah kerjain. Ternyata 1 bulan 10 hari Toreda kan di saat itu. Sistemnya bagi-bagi terus, non-stop teman-teman. Kita harus bangun suasananya, paham nggak? Nah, suasananya itu kebetulan habis naik setelah aku kemarin lunasin rumah kan. Terus semenjak PPKM ini orang banyak waktu untuk kayak nganggur, kerja juga bingung. Akhirnya kena aku posting begitu. Aku ambil langkah untuk lunasin rumah. Kebakar semua langsung kan otomatis teman-teman. Instagram ramenya bukan main, story-nya udah kayak titik-titik gitu kan. Nah, terus dari situ aku percaya brandingku ini aku jual sampai kapanpun. Sama kayak teman-teman yang punya member. Kadang kalian boleh males meskipun kalian punya member, tapi member kalian tuh ngeliat kalian, gitu loh, paham nggak? Di saat kiri kanan nggak konsisten, kalian konsisten. Mau kalian nggak dapet income pun, orang itu suatu saat AFC nggak ada, bisa ikut kalian lagi loh. Paham nggak? Karena ngeliat, dulu di AFC aja dia begitu loh, kerjanya giat banget, dia peduli banget sama gue. Makanya banyak orang akhirnya join ke dia lagi, gitu loh. Nah, kalau gitu gimana caranya aku shogun cepet juga? Ya aku dulu bangunnya terus, Toreda, kerjain terus, non-stop, ayo kita gencar nih. Kita cari 100 juta pertama kita, kejar kan, di grup kan. Aku buat grup yang leader-leader doang, aku buat. Achieve tuh, Dubai. Hype anak muda mulai naik. Muncullah temanku, main AFC juga, si Andri. Ya kan, kalau pada tahu. Andri Valentinus ya? Itu dulu kan hopengku, dulu mabok bareng kerjaannya, kayak orang nggak jelas. Cuman setelah mendekati COVID tuh udah mulai ada jarak, gara-gara dia punya bisnis coffee shop di Gading Serpong, aku di Jakarta. Tapi dulu tiap kali Holy Wings book aku diundang terus sama dia, gitu kan. Terus ya udah, abis itu Andri main, muncullah anak muda kedua, grup kedua kita ngomong, terus main. Kita buat hype-nya lebih gila lagi. Makanya tahun lalu anak muda naiknya setengah mati, bener ya, gitu kan. Nah dari situ karena kita sebagai orang yang pertama tuh percaya ini akan besar. Nah gimana caranya percaya? Bingung juga kok dijelasin. Cuman yang bikin percaya adalah apa ya? Kita klik aja gitu loh, sama kayak masuk rumah, mau beli rumah, lihat show unit, kita tuh ada feel-nya gitu loh, kan nggak bisa dijelasin ya, nggak bisa semua orang ngerasain itu juga, nggak bisa bikin semua orang cocok juga, gitu kan. Ya udah, habis itu kerjain, aku tahu di saat bulan-bulan kayak sekarang, itu bukan untuk annual rank tahun ini, tapi untuk annual rank tahun depan kita harus siapin, gitu ya. Nah dari situ gimana caranya? Aku udah bilang ke timku, lu kejar dari sekarang, lu genjot semua member lu, masukin semua, kejar, zoom terus kalau bisa, non-stop.
kita bangun dari sekarang, benerin mindsetnya, supaya apa? Start annual rank tahun baru, ngebut. Dan itu kejadian, teman-teman. Aku kemarin tahun ini Toreda 1 hari. Itu pertama kalinya pairingku 100. Sisanya biasanya 30, 20, 30, 40, biasanya kayak gitu. Cuma di saat itu bisa tembus 100 1 hari. Tahu-tahu tuh, aku udah takut kan, 25 September kan tutup. Annual rank dibuka 1 Oktober. 5 hari ini takutnya orang nahan inputan. Kan mau ngejar rank juga dia. Nah, terus tanggal 1 Toreda 10 hari, Samurai 23 hari, Shogunnya rada ngaret. Jadi mungkin 6-7 bulan kali ya. Soalnya kan aku baru jadi Mei kemarin. Itu kejar terus, teman-teman. Aku roadshow juga terus-terusan. Aku orang lapangan. Menurut aku jarak nggak terlalu jadi kendala gitu. Jadi misalkan nih, aku sama Koko teman dekat. Koko bercandain aku. Udah lama nggak ketemu nih, kapan lalu mampir gini. Terus aku bilang, ya udah minggu depan lah gue kesana gitu. Bisa ya tak samperin beneran loh kok, nggak jadi kendala. Cuman ya dikondisikan juga prokes. Cuma kalau waktu itu aku pernah reaktif. Terus Pak Niko bilang, ya lu emang harus bayar harganya, kalau reaktif ya lu adepin. Iya Pak, tenang aja, saya juga ketawa-ketawa. Kemarin aja COVID, aku bersepuluh kena. Di kos-kosanku ini banyak gitu di Alogio sini. Cuma udah negatif semua ya kita ngomong ya. Itu kita COVID aja jadi lawakan loh, teman-teman. Kayak jemuran gini. Terus aku kan masih ada sisa batuk. Kadang aku kemarin baru Zoom. Ya nih, bentar ya gue minum dulu ya. Ya paru-paru gue mulai paru-paru basah gitu. Bercanda gitu loh, paham nggak? Kayak mulai ada flek paru nih. Dibercandain aja teman-teman. Cuma jadi negatif semua loh. Karena suasananya dapet fun-nya. Gitu loh. Aku main tim juga nggak pernah bahas AFC ya, teman-teman. Jarang banget bahas AFC kalau main tim. Nggak ada tuh kayak gimana kamu ada bisa aku bantu. Boro-boro aku nanya begitu. aku nyamperin kepala-kepalanya itu kayak nyantai aja. Kayak bahas masalah hidup. Ke depan mau kejar apa. Sekarang lu udah achieve di titik sekarang, lu pengen kejar apa sih? Udah ngerasa cukup belum dengan posisi sekarang? Ngobrol sehari-hari teman-teman. Sambil COVID, sambil jemuran. Cuma ya akhirnya drive-nya ada lagi. Karena dia ngerasa kayak aku sekarang lagi kejar punya target. Asetku akhir tahun harus 5-10 M. Kalau bisa jadi apa ya, bocah $1 juta lagi Mary Riana gitu. Jadi lawakan aja. Siapa tahu tembus kan gitu. Cuma ya kayak dari situ target ya. Iya dong, drive-nya harus kuat. Masalahnya teman-teman, yang bisa bikin kita jalan tuh drive-nya. Gitu lah, drive itu yang orang nggak bisa otak-atik. Jadi kalau teman-teman mau ngedumel, ngerti ya teman-teman ya? Bahasa Jawa dikit sih gitu kayaknya. Dumel tuh kayak ngeluh. Keluarin dari mulut lah kayak, aduh gue nggak bisa nih, aduh gue sibuk. Nah kalau mau ngedumel kayak gitu, kuatin dream-nya. Kenapa begitu? Karena aku percaya kalau teman-teman lebih kuat ngedumel, berarti dream-nya emang udah samar-samar tuh. Kasarnya gitu, paham nggak? Karena kalau dream-nya kuat, ya. Mau ngedumel tuh jadi mikir loh. Gitu, kayak, nggak bisa sih gue ngomong kayak gini. Sama kayak aku prospek sekarang masih ditolak. Tapi bisa nggak aku chat Jovi, aku bilang, Jov, gue ditolak nih 10 orang, gimana ya? Diketawain aku. Nggak mungkin. Karena emang itu masalah dia juga. Gue juga ditolak 10 orang, gue bisa apa? Ya gue hadepin lah. Gitu, paham nggak teman-teman? Jadi emang di bisnis ini tuh drive-nya itu, dream-nya itu gitu loh. Kalau teman-teman nggak punya dream-nya susah. Karena gini teman-teman, kita ngomong harus heart to heart juga ya. Kayak aku prospek, aku lebih banyak ngobrol dibanding materi. Aku ngomong kayak heart to heart tuh kayak, misalkan sesama anak muda, lu sekarang PPKM ngapain? Lu sehari-hari ngapain? Pemasukan lu dari mana? Kadang ngobrol aja gitu kan. Terus dari situ dia bilang, ya gue gini-gini aja nih, Pus. Ya tapi lu tahu kan, apapun keputusan lu sekarang, itu dari hasil mungkin 1-2 tahun yang lalu lah, apapun yang lo ambil. Misalnya kayak gitu. Dia ngerasa pasti, kayak, ya benar, tadi gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, oke lah, lu mungkin gak doyan AFC, tapi lu tahu AFC bisa kasih lu duit. Nah sekarang pertanyaannya, kalau lu nggak ambil AFC, sekarang lu sehari-hari ngapain? Pasti ya sama aja kan, gitu loh, paham nggak? Nah dari situ, mau nggak lu bukalah kesempatan baru? Siapa tahu lu bisa jadi di sini. Gue juga nggak bisa jamin lu jadi, cuma maksudnya at least lu tahu, gue kerjain konsisten, gue siap temenin lu sih, gitu. Lu mau nggak kerjain ini bareng gue? Aku ngomong closingku kadang begitu, teman-teman. Jadi aku tahu memang nggak semua orang suka, tapi kalau emang tempat ini bisa ngasih duit, ya why not, gitu loh. Karena kan kita ngomong percepatan, benar ya teman-teman ya. Dalam arti, kita tahu 1 tahun bisa dia bilang begini, segala macam, ya 1 tahun lagi kita juga bisa sih. Nah, itu ada yang bilang ya, kalau nggak ada relasi gimana? Ya nggak ada sih manusia nggak punya relasi kan. Bukan manusia purba gitu loh, maksudnya nggak punya teman. Mungkin temannya nggak sebanyak itu, aku ngerti. Cuman teman-teman harus tahu ya, mayoritas bisnis ini 95% adalah orang tua.
kita 5% anak muda mungkin nyelip, mungkin nggak ada 5%. Tapi kita tetap percaya kita bisa loh dari awal. Nah sekarang teman-teman, kalau ngerasa nggak punya relasi, yuklah keluar rumah, atau nggak yuklah bersosialisasi. Kadang emang MLM tuh baik teman-teman. Yang baiknya apa? Kalian tuh disadarin secara nggak langsung kalau kalian mau ngajak teman keluar atau ngundang AFC susah. Berarti hubungan kalian nggak sedekat itu loh, bener nggak? Dari situ kan muncul lah kalau paradigma atau orang bilang kayak makin tua tuh temennya makin dikit. Aku makin tua makin rame teman-teman. Karena aku bersosialisasi terus. Kayak contoh kemarin kan aku abis lunasi rumah aku di chat kayak bisa nggak bantu Zoom. Ini emang cross line kok aku tahu. Cuma aku emang mikirnya baik aja sama orang. Kenapa? Karena siapa tahu aku bisa bantu. Kalau nggak bisa bantu, nah ya udah juga. At least aku udah coba. Nah terus kenapa aku mau bantu? Gini ya teman-teman, biar kita jujur-jujuran aja. Karena dari dulu aku kerjanya selalu dari orang lain loh, ditolong. Jovi, atau siapapun dari kalian, ngelihat aku pernah beli mobil, feedku, Instagramku, semua dari luar negeri. Teman-teman pasti kalau skala 1-3, 3 tuh bisa join diamond. 1 tuh ruby aja nggak bisa. Teman-teman kasih aku 3 loh. Pasti. Karena teman-teman cuma lihat dari kulitnya. Benar ya? Nah tapi Jovi baik. Aku udah bilang aku hancur. Kalau bisa jangan MLM. Bisa nggak lu kasih gue kerjaan yang fix? Karena gue butuh bayar mobil. Lu denger aja AFC, lu pasti bisa cari duitnya di situ. Dia bilang kayak gitu loh. Aku datang, terus aku dengerin. Aku bilang, Jov, tapi jujur gue nggak ada duitnya. Gimana ya solusinya? Menurut lu, apa yang bisa gue lakuin? Atau lu bisa bantu gue nggak? Ntar gue ganti deh dari komisinya. Kalau lu mau. Terus dari situ teman-teman, Jovi beneran bantu aku. Kubing, Ko Adi bantu aku. Aku rasa pengen feedback, tau nggak? Sekarang pertanyaannya, kalau dia dulu Jovi nggak bantu aku, dia nggak punya loh 1 Shogun. Ke mute tuh Reza. Halo, jelas nggak? Jelas. Tadi kedengarannya sampai mana? Maaf. Bantu, soal bantu. Jadi sampai soal bantu. Oke, nah gini teman-teman, bisnis ini itu bukan bisnis jualan subarasi atau bisnis presentasi. Memang kita untuk approach orang harus cerita, sharing, presentasi ya gitu. Itu bagian dari proses. Tapi bisnis ini tuh sebenarnya bisnis yang kalian harus bagiin. Kenapa harus bagiin? Kita bukan bagiin produk. Mayoritas orang tuh butuh duit. Semua cinta duit. Kerjaan apapun, bisnis apapun baik gitu loh. Nggak ada tuh aku bilang kerja kantoran jelek. Enggak. Cuma maksudku adalah kita ngomong percepatan. Nah pertanyaannya gini. Misalkan Cici atau Koko terima income sekarang 10 juta sebulan atau 20 juta sebulan. Aku mau bagi Koko, aku tambahin 10 juta sebulan, mau nggak? Sebenarnya logikanya Koko mau aja kalau aku ngomong kayak gitu. Mungkin kalau kita kenal baik, ya udah apa gitu. Siapa tahu gue cocok kan kayak gitu ya. Nah dari situ teman-teman, aku tuh nggak pernah berpikir untuk aku nggak bisa bagiin ke orang. Kenapa? Karena aku tahu bisnis MLM tuh bisa bantu orang loh. Meskipun bisnis kita dihina-hina. Nah cara bantunya gimana? Ya kita cerita bisnis ini bisa bawa dia kemana. Jadi dia tahu taruh 20 juta worth it. Sekarang Koko, Cici, kalau taruh 20 juta, yakin 1 tahun lagi jadi 100 juta. Karena Koko klik dengan cara mainnya dan tahu hasil itu pasti dapat, Koko taruh nggak? Taruh kok. Koko pikirin pasti gimana caranya dari nggak punya duit jadi punya duit. Nah sekarang Koko kaya banget nih. Tapi Koko nggak tahu. Sebenarnya aku cuma jelasin Suba, Ucup, esensinya apa. Udahlah, buat bantu-bantu lu, gue belilah Ruby. Ini gitu jadinya. Yang membuat Ruby atau Diamond mahal murah kan tergantung pengemasan. Sekarang HP, iPhone, Samsung, Xiaomi, semua punya kelasnya loh, punya target marketnya loh. Padahal fungsinya sama semua, benar nggak? Cuma kenapa orang bisa pilih yang lebih mahal? Karena dia pasti dapat value-nya, gitu. Paham nggak sih teman-teman? Ini taruh 20 juta itu worth it banget karena begini. Bukan soal bonusnya lebih gede, teman-teman. Cuman emang, contoh, aku bahasnya sekarang, gue punya tempat bisa kasih lu 100 juta 1 tahun. Gimana caranya? Lu taruh 20 juta, uang lu jadi 100 juta dengan cara gue. Tapi kalau lu cuma taruh 10 juta, cuma jadi 40 juta. Koko, Cici, anggaplah nggak punya duit. Koko pilih yang mana? 20 lah. Bener nggak? Waktunya sama-sama 12 bulan. 20 juta jadi 100. 10 juta cuma jadi 40. Koko taruh Ruby 3,5. Cuma jadi 10 juta. Waktunya sama. Koko mau taruh yang mana? 20 juta pasti. Karena Koko tahu akan lebih worth it. Bener nggak sih? Bukan soal 20 juta itu dapat barang. Gitu loh. Bener nggak? Tapi ini soal worth it apa enggak buat taruh 20 juta itu. Dia nggak butuh produk, suruh taruh 20 juta beli 12 box. Mahal lah. Ruby aja mahal, teman-teman. Gitu. Ini soal worth it apa enggak, maksudku begitu. Ini aku udah kayak home talk timku sendiri nih, kambing.
Gitu ya. Bro, kita bacain pertanyaan kolom chat dulu ya, ada yang kelewat tadi nih. Kak, waktu awal join dan belum dapat hasil dari AFC itu ngajaknya gimana? Kayak tadi, aku telepon teman dekatku. Aku kan ancur forex bareng-bareng sama temanku 2 orang. Teman kecilku namanya Rico. Rico sekarang Samurai plus udah cetak 1M pertamanya loh, 1 tahun ini. 1 tahun 1M, teman-teman. Gila. Terus habis itu, Rico nih, teman kecilku. Aku nyebur got, dia nyebur got lah ibaratnya gitu kan karakternya. Dulu orang anti, MLM pertamaku, bilang, Rick, gue ada bisnis baru. Apaan, Zak? MLM ya? Iya, aku jawab gitu kan. Nggak mau gue, langsung gitu. Dia terus ngedumel. Nah, terus akhirnya dia kenapa mau open untuk MLM, aku dulu beli mobil 8 bulan. Aku DP mobil. Ya orang taunya aku beli mobil full gitu ya. Cuma kan yang penting nyicil gitu. Udah punya mobilnya, terus dia nanya, kok bisa, Zak? Lu 7 bulan tau-tau bisa beli mobil? Dia mikirnya income-ku berapa, kan pasti gitu ya. Akhirnya dari situ dia mulai open. Dia kerjain, dan kenapa mau ikut AFC, dia ancur di Forex 20 juta. Uangnya mungkin di saat itu cuma 25 juta, teman-teman. Paham nggak? Aku hilang 100, hilang semua. Dia hilang 20 juta dari 25. 5 menit sebelum hilang, doa. Dia itu sampingku lagi nginep di rumahku. Aku minta tolong, temenin gue lah, gitu. Duit gue mau hilang. Terus habis itu, dia kenapa mau masuk, karena aku langsung begitu dijelasin, nggak nyampe 1 jam. Rek, gue ada tempat baru nih, cari duit. Ini bisa bikin kita comeback. Bisa bikin kita kaya lah, ibaratnya kayak gitu. Paham nggak? Karena ini teman dekatku ya, makanya aku bisa ngomong gitu. Apaan, Zak? Udah, aku nggak presentasi, aku foto. Cepret PP apa yang buku cepet foto kan. Udahlah, kata dia joinnya berapa, lu yakin nggak di sini bisa? Bilang, gue yakin kita bisa jadi. Lu transfer gue sini 3,5 juta, transfer teman-teman. Kayak emang dia itu ngeliat kitanya, kita yakin apa enggak, muka tuh penting loh teman-teman. Dari cara ngomong, intonasi nada, muka tuh sangat-sangat penting. Kenapa? Muka kita itu gini, mulut boleh ngomong, tapi orang bisa dengar kita ngomong apa yang kita tahu, apa kita ngomong apa yang kita cuma asal tangkep loh. Contoh, aku bener bilang kayak, Ci, kok, sumpah, kok taruh 20 juta. Bener-bener ikut cara mainkus, akhir tahun 100 juta. Nah, satu, kayak orang meyakinkan, kayak dalam arti, gila, lu ngomong kayak gini sih, gue denger dari nada lu sih, kayak orang emang beneran bisa sih. Gitu kan. Gimana caranya? Dia jadi mau tahu kan. Nah, tapi kalau dari kita gimana? Kok, Ci, aku ada tempat nih, 20 juta jadi 100 juta. Emang apa tempatnya gini? Mungkin nadanya begitu jadi nggak meyakinkan, paham nggak teman-teman? Nada tuh penting sih, intonasi. Kayak orang marah aja, gitu loh. Orang marah kan kenceng nadanya kan. Orang jadi tahu loh, ini orang marah sih, gitu. Kenapa kalau misalkan kita ngomong yakin apa enggak, kita nggak tahu. Nah, please makanya jangan berusaha untuk jadi orang lain. Misalkan teman-teman tahu bahasaku seperti ini, teman-teman jangan copy paste begitu aja, belum efektif. Tapi teman-teman kemaslah bahasaku dengan bahasa kalian. Sesuaiin sama teman kalian. Oh, nih orang kalau gue belak-belakan begitu kayak nggak bisa deh. Ya udah majunya halus. Gitu loh, paham nggak teman-teman? Jadi emang harus peka sih. Harus yakin juga ya. Kita harus punya keyakinan sendiri juga ya. Iya, kalau nggak yakin nggak usah. Kenapa? Lu mau ngasih, ibaratnya gitu ya, kok maaf ya ngomong lu gue ya. Ibaratnya, kita mau ngajakin orang taruh duit 3,5 juta sampai 20 juta. Karena tidak keyakinan kita, karena modal gila, dan dia modal percaya, dia beneran taruh 3,5 juta, habis itu koko lari. Ibaratnya gitu loh. Itu yang bikin MLM rusak kan. Tapi kalau kita yakin, tahu diri lah, baru ngajakin orang. Maksudnya dalam arti taruh duit juga sama kita. Kalau kita yakin, baru kita ajakin orang. Nah, kalau nggak yakin gimana? Yakinin secepatnya, jangan mau rugi lah, bagi udah member, ya kan? Karena aku tipenya kalau aku nggak yakin, aku nggak ambil kok. Lebih baik kayak nih, Koko ngajak aku panco. Aku tahu Koko pasti menang. Aku nggak akan panco sama Koko. Aku bilang udah Koko menang gitu. Aku nggak mau buang waktuku, buang tenagaku kok buat ngeluarin yang nggak penting gitu. Udah pasti kalah juga. Gitu loh. Oke. Nah, kita pertanyaan berikut ya. Tawarin paling susah itu keluarga. Mereka suka minta diskon. Caranya closing sama ring 1 gimana? Keluarga ya. Keluarga gue kebetulan nggak ada yang gabung sih. Jadi bingung juga jawabnya ya. Kalau keluarga tuh kayak kokoku sendiri. Aku ngerasa kalau dia join juga bakal mati juga sih gitu. Udah nggak usah join lah gitu. Tapi kalau misalkan temen, aku berasa ring 1ku lebih ke temen. Kadang kan banyak ya yang ngerasa temennya lebih dekat dibanding sama keluarga. Itu banyak tuh anak muda teman-teman. Dari situ aku maju ke ring 1 emang temen nyantai, temen ngobrol, aku bisa cerita apapun, aku bagi secepatnya ke mereka.
Malah aku bisa ngomel kalau dia nggak gabung. Aku pernah datengin orang, apa ya? Ada namanya Graciela, itu aku datengin 5 kali follow up. Dia cuma bilang, entar Reza, gue tes dulu jualannya, lu kirim aja materinya. Aku bilang, udah lu nggak usah tes, langsung aja masuk. Lu nggak percaya sama gue? Aku bilang gitu loh. Kita kan dari dulu cari duit iseng-iseng bareng-bareng. Lu terima duit misalnya belasan juta dari Tokopedia apa gimana, itu kan semua lu bisa lihat. Gue nggak mungkin nawarin lu yang aneh-aneh. Kenapa lu harus banyak pikir gitu? Aku bilang gitu. 5 kali, yang kelima join Diamond. Dapat Dubai loh dia, lumayan, nggak rugi. Jadi emang cara majunya itu yang paling penting teman-teman ya. Berapa lama tuh proses tuh? 5 kali itu dalam waktu berapa lama? 2 bulan. 2 bulan teman-teman. Kayak mau mati itu ngejar itu demi joinin 1 diamond. Padahal kan join direct bonus pairing itu sifatnya sementara. Direct kan berapa? 3.300.000. Itu duit kecil teman-teman sebenarnya, bukan duit kecil karena kita punya banyak duit loh. Cuma duit pairing memang duit paling besar gitu loh. Sama 0 rank. Terus mulailah rubah polanya. Jangan ikutin kata kepala, tapi ikutin kata hati. Maksudnya gini, teman-teman kan mayoritas dewasa. Pasti lebih berpengalaman. Teman-teman pernah dong di tengah jalan ketemu orang minta. Saya ngobrol sama Kak Acit deh. Kak Acit pernah dong, Kak? Itu nggak bisa di-unmute ya? Iya. Nggak bisa ya? Iya. Kakak misalkan nih Kak, di jalan bawa mobil. Kakak nyetir. Lampu merah kan ada dong kadang orang minta, bener nggak? Lebih banyak ngasih apa nggak ngasih Kak? Jujur deh. Enggak. Bener ya? Ya udah nggak apa-apa, jujur gitu loh. So, maksudnya kan gini, kakak pas pertama kali yang lihat pasti pernah dong kasihan, setuju ya? Mau reason apapun dia kayak, tapi dia minta, gue nggak suka orang minta, gue mau orang yang kerja, yang gitu. Ya apapun itulah. Nah, tapi maksudnya kadang hati kita tuh tetap pengen ngasih, setuju ya? Yang bikin kakak nggak ngasih adalah kepala kakak, pemikiran kedua menurut aku. Kata hati itu yang pertama, ini paling jujur, kepala tuh yang membuat kita jadi eksekusinya apa enggak gitu loh, paham enggak? Nah, aku cenderung ikutin kata hati yang pertama aku, Kak. Gitu maksudnya, paham enggak? Oh, iya. Ya, tadi aku ke bandara, ada orang main di Serpong tuh kalau mau karatol, ada main suling lah, main apa, Malaysia Silver lah, bertebaran lah gitu kan. Nah, di situ aku lihat, jadi pengen ngasih. Udah, nggak usah pikir panjang, di mobil udah cash berapa dah, udah kasih jepret gitu loh, paham enggak? Kan nggak bikin kita susah, bener nggak? Nah, sama teman-teman, kalau Jovi waktu itu mikir, aku nggak punya modal, terus dia nggak mau maju ke aku karena nggak punya modal, aku nggak ada di sini. Aku nggak terima rezeki itu, benar nggak? Nah, masalahnya kita nggak tahu loh, dari rezeki yang kita kasih itu, efeknya buat dia apa, benar nggak? Sama, aku juga nggak tahu efekku datang di Zoom ini apa buat teman-teman. Cuma maksudnya, siapa tahu ada yang ketoel, siapa tahu suatu saat kita gara-gara temenan, mungkin Kak Acit suatu saat, hidupku mendadak amit-amit susah, mungkin Kak Acit bisa bantu aku, benar nggak? Nggak ada yang tahu loh teman-teman, hubungan ini bisa dibawa kemana. Betul. Hebatnya networking ya, Zaya. Betul. Jadi maksudnya kayak apa ya, networking itu sebenarnya sesimpel kita bangun komunitas itu. Komunitas itu kan apa ya, ngelakuin hal yang sama jadi komunitas loh. Ngasih 3 ruby nggak ada yang jalan, ya berarti namanya berharap gitu ya. Jangan berharap teman-teman, bete sendiri kan. Aku juga pernah ngasih orang ruby cuma nggak jalan, pernah. Nyesel nggak? Ya nyesel nggak nyesel, mau gimana, namanya hidup, jalanin aja lah. Oke, next. Nih bro, dulu buat target nggak sih prospekin berapa orang per hari? Karena dulu butuh duit, targetnya lebih ke duit. Jadi naikin prospek itu udah hal wajar untuk dapat duit lebih. Aku mikirnya bisa sehari, kenapa harus seminggu? Bisa seminggu, kenapa harus sebulan? Mikirnya gitu kan. Terus dari situ presentasi 7 sih. Karena mikirnya ada waktu kosong dan butuh duit ya. Jadi mikirnya udah geber aja mumpung ada waktu kosong gitu kan. Tapi targetnya dulu Toreda loh akhir tahun. 6 bulan Toreda bisa lah, mikirnya masuk akal. Sehari pairing 1-2, orang sering bolong kan gitu ya. Dikerjain teman-teman, benar-benar gila banget. Aku soalnya gini loh, mikirnya kayak aku, kalau orang lain bisa punya kesempatan itu, aku harus punya sih. Aku emang orang dasarnya pede aja gitu teman-teman, paham nggak? Jadi nggak pernah tuh minder, gila dia hebat banget, gue nggak bisa kayaknya jadi. Nggak pernah tuh keluar dari mulut tuh. Dia bisa, gue bisa dah gitu. Terus aku makin suka sama kerjaan yang dihina orang. Aku pernah dari bawah, teman-teman, pernah menjadi supir Grab itu udah menurut aku kerjaan paling bawahku lah di saat itu.
Nah, terus dari situ aku kenal dong sama driver-driver lain gitu kan, capeknya kayak apa. Cuma ternyata menjadi driver lebih kaya daripada aku harus kerja jadi jurnalistik di saat itu. Jurnalistik paling 5 juta sebulan, aku bisa di Grab 5 hari. Yang mending jadi supir Grab ya aku mikirnya, kan gitu. Aku mikirnya itu kayak worth it apa enggaknya sih teman-teman. Untuk aku taruh waktunya gitu. Tanya dong. Monggo. Silakan. Za, lu tadi kan pede banget tuh ya. Misalnya kasih orang, lu taruh 20 juta, pokoknya akhir tahun 1 juta gitu ya. Itu gimana caranya tuh? Sementara si orang itu nggak bisa cara jualannya gimana. Terus lu dengan PD-nya dalam 1 tahun bisa balik 100 juta, gimana caranya tuh? Oke, ini aku buka aja cara mainku ya. Taruh 20 juta jadi 100 juta. Nah, gitu ya, enak ya bahasanya. Di kuping orang jadi penasaran gitu kan. Nah, caranya bukan jualan. Jadi kalau orang tanya, terus barang gue terima buat apa? Lu makanlah dikit, lu mau jual ya serah. Tapi kalau lu mau tanya cara jualan, bukan gue sih orangnya, gitu kan. Terus kedua, aku bilang, cara mainnya bukan jualan. Lu mau cari jualan dari 100 juta sih kayak mau mati sih pasti gitu kan. Nah, caranya gimana dapat 100 juta? Nah, pertanyaannya, aku ngomong sama dia, Koko, menurut Koko, teman Koko lebih banyak yang sehat apa yang sakit? Sehat, gitu kan. Ya udah, menurut Koko jadi orang sehat, lebih demen duit apa lebih demen produk kesehatan? Ya duit lah. Ya udah, kita bagi duitnya. Sama kayak Koko sekarang. Aku ajak Koko, aku ada tempat 20 bisa jadi 100. Koko aja mau denger loh, bener nggak? Nah, kita ajak tuh. Kalau bisa sehari sebanyak mungkin. Paham ya? Aku ada tempat nih, tempat duit baru gini-gini. Karena Koko harus tahu, Koko datang ke Zoom ini sekarang, aku akan jelasin kenapa 20 ini pasti jadi 100. Jadi ibarat polanya udah ada, tinggal Koko dapat apa enggak, oke? Gitu ya. Sama, kita ngomong bisnis tuh memang ngomong ketidakpastian, teman-teman, paham nggak? Ayo, buka McD yuk. Income-nya bisa 100 juta sebulan. Iya, kalau rame. Kalau misalnya ditutup, ya nggak rame lah. Nggak 100 juta, kan ibaratnya gitu. Nah, berarti aku jelasin nih, Koko, sebulan, dari sekian banyak yang Koko bagi, masa iya nggak ada 2 orang yang punya duit nganggur, atau duit mati, atau punya duit invest, atau duit nggak jelas 20 juta? Ibaratnya kalau aku datang ke dia, aku ada tempat nih 20 jadi 100. Koko jadi dia mau denger nggak? Mau dong. Nah yaudah, Koko ajak teman Koko sebanyak-banyak untuk denger dan kita akan jelasin cara main yang sama. Sebulan hanya 2 yang join. Asumsinya adalah gitu ya. Jadi mau konnichiwa bolong kan ya udah. Nah, 2 orang gabung, langsung Koko telan 8.400.000. 1 hari keluar. Nah, pertanyaannya, Koko mau dapat lebih dong kalau udah terima 8 juta. Mau kan? Ya udah, besok Koko closing 2 lagi. 8.400.000 lagi. Pokoknya per 2 8 juta dah. Sampai sini bisa diterima nggak? Bisa, pasti kan gitu. Nah, kenapa bisa jadi 100 juta? Karena kalau sebulan 2 dan konsisten setahun, Koko udah telan 108 juta. Jadi cara aku udah pasti tembusin angka itu. Nggak mungkin nggak. Ibarat Koko nggak mungkin nih. Ibarat Koko bagi ke teman Koko ada yang mau, dan uang 100 juta ini, kalau sebulan 2 kali 12, nggak 100, itu nggak mungkin. Paham ya? Jadi tinggal eksekusinya ke Koko aja, tinggal Koko baginya, kira-kira ini doyan duitnya. Ngomong 100 juta nggak masuk, mesti ngomong M. Ya udahlah, bahasnya M. Ini 20 juta bisa jadi 1 M. 1,5 tahun buktinya udah ada. Lu mesti denger sih. Apa gimana caranya? Malam ya kita ngobrol. Gitu loh, paham nggak teman-teman? Jadi sesimpel itu. Karena secara nggak langsung, aku dan teman-temanku kayak gitu. Meskipun dijelasinnya PPT full. Paham nggak teman-teman? Teman-temanku tuh ngejarnya duitnya. Cara dapat duit ada 2. Jualan plus bagi lagi ke temennya. Gitu, paham nggak? Jadi semua orang punya kesempatan yang sama kalau dia udah member. Gitu loh. Jadi sebenarnya aku yakin karena ibarat 1 tambah 1 pasti 2. Ibaratnya gitu loh. Closing 2 kali 12 sudah pasti 100. Tinggal closing apa enggak kan? Kan gitu ya, paham nggak teman-teman? Jadi kalau misalkan nih, baru 6 bulan, baru terima 60 juta, ya targetnya 100. Nggak apa-apa lah, gitu loh. Masih ada waktu, woy. Per 2 aja udah hampir 8 juta, kan gitu. Oke. Jawab ya tadi yang tanya. Bro Latif, sebelum kita lanjutin ke pertanyaan di kolom chat, di Bro Latif ada list pertanyaan tuh masih ada 80 pertanyaan, mau mulai dibacain lagi? Dia tadi kayak agak serius banget. Gue mau agak nanya nyeleneh dikit. Bro Reza, lo kan udah punya rumah,
Lo udah sukses, lo Alhamdulillah. udah Terus, punya mobil, terus amin. di sini lo apa sih next? Tadi kan kita bentar lagi $1 juta man, $1 juta milenial guy gitu kan? Terus lo mau ngapain habis itu? Lo kan jodoh bro, siapa tahu nih ada 100 orang nih ada yang tertarik nih bro. Waduh. Ini jadi ajang cari jodoh ya sebenarnya. Ini kedok nih AFC, ini kedok. Kalian gitu. Ini judulnya Kalau- Take Me Out sebetulnya. Ya siap Pak Firdaus, hati-hati. Apa ya? Kalau misal target sih memang awalnya targetnya aset sih gitu loh. Karena kan terlalu banyak yang dipengenin. Nah jadi gini, aku sebagai umur 24 tuh kan kepala aku tuh lumayan mikir ke depan. Aku udah hitung-hitungan tuh, merit, sekolah anak, gitu. Aduh yang ribet-ribet, peritilan tuh yang nggak jelas. Wow. Terus aku mikirin kayak, aku nggak mau loh hidup susah. Karena kan dulu mamaku cicil rumah 20 tahun, nyicil dari catering, nonstop, sampai aku dari nggak ada rumah, saya punya rumah. Tahulah rasanya kayak jadi orang tua, single parent, dan harus kelarin anaknya sampai gede, ibaratnya gitu kan. Nah, setelah dihitung-hitung, tak survei nih, dari bocil sampai lulus kuliah, sekitar 1M. Kalau yang normal. Itu dengan kita ngitung inflasi segala macam 800 juta tuh minimal. Karena sekolah sekarang makin mahal. Terus dari situ berarti aku siapin budget dong, 800 juta. Belum merit. Merit anggaplah 300 sampai gope. Misalkan 300 deh minim. Ya udah 1,1. 1,1. Aku beli rumah kan belum keisi. Ngisinya kan mahal, banyak mau. Katanya sofa aja 20 juta ya kata denger-denger. Oh. Nah, ya udah. Ternyata aku baru tahu ternyata isi rumah mahal ya. Berarti sofa di rumahku tuh mahal gitu kan mikirnya. Ya udahlah, siapin duit gope. Berarti 1,6 kan gitu ya. Terus habis itu mikirin apa ya? Kebutuhan sehari-hari segala macam. Kira-kira budget berapa? Anggaplah aku kan ada kasih mamaku juga tiap bulan bantu-bantu. Itu juga kayak hal-hal yang kuperhitungkan semua. Nah, berarti targetku sekarang aku harus mau kelarin itu semua. Kalau anaknya 1M, anaknya 2M, enak banget ya. Jadi punya anak tuh liabilitas loh, bukan aset loh. Bener gak sih? Kan semua yang ujung-ujungnya keluarin bener. liabilitas. Bener ya? Ya udah, kalau gitu berarti kan disiapin dulu. Nah, targetnya akhir tahun ini atau akhir tahun depan, aset total 10M. Itu pertama. Harus pegang. Berarti kalau aku udah clear sama masalah hidupku, berarti aku mau ngapa-ngapain juga lebih enak. Kedua, kalau itu sudah clear, berarti kan aku nggak akan pusing tuh sampai berapa tahun lagi, ibaratnya gitu loh. Nah, aku berasa aku masih punya waktu dan tenaga untuk ke sana, ibaratnya gitu ya. Ya udah deh, aku genjot lah sebisa mungkin. Aku belajar cara putar duit segala macem. Supaya apa? Aku sama teman-temanku bukan sebatas downline upline, tapi kayak bisa jadi temen duit bareng. Dan emang brandingku sekarang, aku pengen membuat tuh memang udah kuatur ya. Jadi orang bisa deket sama aku tuh mau stay karena dia ngerasa kalau deket sama Reza kayaknya pasti terima duit terus deh, gitu loh. Ada aja tempatnya gitu. Mungkin tempatnya orang nggak doyan, tapi karena Reza yang bawa boleh deh gitu. Banyak, paham nggak? Makanya apapun yang sekarang aku lakuin itu Terus berdampak. mantan pada deketin lagi? Apa? Ya Mantan pada deketin lagi ya begitu tahu lihat saldo lo gitu. Kepo. Punya saldo. Enggak lah, enggak suka pamer aku orangnya. Tapi kita balik serius lagi ya. Nih kita balik ke kolom chat ya. Ini mungkin udah kejawab tadi ya, meyakinkan orang gabung di 3 juta aja susah. Ajarin dong gimana cara cepetnya. Tadi mungkin udah kejawab dari apa yang dipaparkan Reza tadi ya, yang ini ya. Ini yang berikutnya, Reza tadi bilang kalau suka hayu, kalau nggak suka ya udah. Kalau dia jawab nggak suka, di follow up lagi nggak? Atau bener-bener ya udah dilihatin dia aja. Iya. Kalau jawab nggak suka ya. Nah, dikira-kira ngomongnya jangan sampai orang yang jawabnya juga nggak suka. Kan dikira-kira dulu. Nah, aku ngomong kayak begitu kan temen dekat. Ya aku udah ngomong kan dari awal. Lu dengar dulu aja. Cocok ambil nggak juga nggak apa-apa. Dalam arti aku ngomong gitu kan supaya dia ringan. Datang ke Zoom itu nyantai. Ngobrol sama aku santai. Ya sebisa mungkin di Zoom itu aku buat cocok lah. Kan gitu. Harusnya sih cocok ya. Gitu. Maksudnya aku ngomong netral. Bukan kayak aku orang MLM. Tapi aku bilang jujur kayak,
gue di sini, gue tahu MLM itu mungkin gue nggak tahu umur sampai kapan guanya. MLM mungkin lama. Nah di sini kita ngomong 1-2 tahun pertama aja, nggak usah jauh-jauh. Ini kita genjot cari duit bareng-bareng. Nah sekarang di sini duitnya kayak gini loh. Gue mau kasih tahu duitnya sebesar apa supaya lu ada bayangan. Dalam arti tidak menutup kemungkinan suatu saat gue juga berhenti, benar nggak sih? Gitu loh. Mungkin gue ada masanya. Cuman at least selama 1-2 tahun waktu ini kita taruh di sini, lu bisa lihat lu akan dapat berapa dan ini bisa bawa lu kemana gitu loh. Itu pokoknya kalau selama dia tahu bisnis ini bagus dan bisa bawa dia kemana, dia mau taruh 3,5, 20 bisa 50 juta pun bisa loh teman-teman. Paham nggak? Tapi kalau teman-teman tidak menjelaskan itu, ya jadinya kalau ditanya gimana cocok nggak? Enggak gitu loh. Paham nggak teman-teman? Netral aja. Aku pun banyak teman-temanku yang kerja sama orang. Dan MLM itu kenapa banyak dari mereka nggak suka? Karena terlalu menyerang seakan-akan kerja sama orang tuh nggak bagus. Gitu, paham nggak teman-teman? Nah dari situ kan kita harus patahin sebisa mungkin. Patahinnya bukan karena demi dia closing. Emang gaya ngomong kita yang kita harus benerin. Aku bilang, lu kan sekarang lagi ada kerja. Oke lah, lu ada waktu sampai sekian yang mungkin lu udah nggak bisa pakai untuk yang lain. Lu udah terima income sekian. Enak dong, aman segala macem. Nah sekarang gue datang ke lu, gue nggak bilang gue mau gantiin kerjaan lu. Gue nggak tahu ini bisa ngasih lebih dari itu apa enggak. Cuman gue boleh nggak pinjam waktu lu 1-2 jam, lu taruh waktu itu buat kerjain apa yang nanti bakal gue ceritain, lu bakal dapet jauh lebih besar dari itu, siapa tahu gitu loh, paham nggak? Dari situ dia ngeliatnya kayak oh jadi side hustle gitu loh, paham nggak? Nah kalau emang nggak punya kerjaan gimana? Ya kita datang. Nah misalkan tadi ada yang bilang kan kalau punya pengalaman buruk sama MLM gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Ya kita ngobrol sebagai teman, jangan prospek lah. Prospek yang paling benar itu adalah mencari kebutuhan dia. Kalau dia pengen ngedumel, ya udah biarin dia ngedumel dulu lah. Dia ceritain kenapa. Kita kan dari situ kan jadi kenal. Orangnya seperti ini, dia nggak suka kalau begini-begini. Ya kita bisa maju dengan lebih baik minimal. Gitu loh, paham nggak teman-teman? Itu sih. Oke, ini lanjut ya. Terus biasanya kalau habis prospek, dia bilang, oke, gua minat join. Tapi nggak ada modal, Za. Terus gimana selanjutnya? Nah, yaudah, lu bisa usahakan nggak dengan cara apapun. Karena kan lu datang ke sini, gue cuma ceritain ini akan bisa bawa lu kemana. Kalau gue percaya, kalau menurut lu ini worth it, lu akan usahain. Gue kasih waktu lu mungkin 2 hari, bisa nggak lu kejar gitu gimana pun caranya. Karena itu terjadi sama Rico tadi, dia jual kamera dia, kamera DKV dia, untuk join MLM loh. Gitu. Jadi sebenarnya modal tuh nggak jadi alasan teman-teman. Karena modal yang paling kuat adalah diri sendiri. Cuman emang banyak nggak sedikit orang berkenal dengan dana yang sebenarnya dia bisa usahain sih. Tergantung cara ngomong sih teman-teman. Kalau nolak dengan alasan modal tuh variatif. Jadi dia mau main halus dengan menolak dengan seakan-akan kok nggak ada modal. Kayak terus kita mau dibuat skakmat gitu loh, paham nggak? Kan kita bingung ya kadang mau ngasih sarannya gimana. Sebenarnya kalau dia nggak ada modal itu masalah dia, benar nggak sih? Bukan masalah kita yang mengundang. Tapi kan terus matahinnya gimana? Ya bisa tertanya, emang lu adanya berapa? Kalau emang menurut lo ini worth it, harusnya lu bisa kejar sih, benar nggak sih? Gitu loh. Paham nggak teman-teman? Banyak, tapi temanku yang alasan terus. Jadi kayak nggak ada habisnya juga, nggak bisa dipatahin. Emang dasarnya males, makanya aku bilang nggak buat semua orang, teman-teman. Tapi mungkin boleh. Lu ada member orang tua nggak? By the way. Ada. Umur 75 juga ada. Terus closing? Closing 1 diamond 2 ruby. Dia datang. Caranya gimana tuh? Aku datang gini. Aku namanya Tante kan, Tante Jen gitu. Tante di mana? Gitu kan. Padahal dia chat aku sebenarnya nggak aku bales. Terus habisnya Tante di mana? Oh deket. Aku di sini Reza, di Permata Hijau, deket rumah kamu. Nggak kemana-mana. Aku ke tempat Tante ya, langsung gitu aja. Tak samperin kan. Itu belum ada seminggu join loh, sumpah. Terus datang kan. Datang sampai sana. Gimana Reza, kamu mau ngobrol apa? Dia langsung tahu dong aku ada maunya pasti kan. Terus aku bilang, enggak, jadi gini Tante, aku lagi susah nih, kondisinya lagi begini-begini. Tante tahu ya, kita kan pernah main bisnis model kayak gini. Aku lagi seret nih, aku lagi ada kena masalah. Dia panggil bengong dong, kenapa kamu ada masalah? Dia baik sama aku, emang udah kenal baik. Jadi bisa nanya-nanya. Terus, iya Tan, aku jadi pusing banget, makanya nih, aku lagi di main yang baru. Main apa kamu sekarang? Dia nanya gitu kan. Kan sopan ya, makin tua makin sopan biasanya. Terus habis itu, dari situ aku bisa ngomong kayak, iya nih Tan, aku lagi mainin gak ada tutup poin, enak banget. Modal sekali seumur hidup. Tahu nggak Tan, si ini? Dapet Tan, 4 bulan 100 juta sebulan gitu kan. Hah, yang bener kamu?
Bisa 100 juta. Iya beneran, masa aku bohong? Tante tahu aku lah, nggak mungkin bohong. Tante juga bisa nilai dari omonganku. Aku bilang gitu. Terus dari situ, emang kayak gimana? Oh bentar tante, aku nggak bisa jelasin. Aku panggil dia dulu. Panggil Ko Adi umur 50 tahun. Sini, Ko. Ini nih ada orang tua nih, aku nggak bisa jelasin. Udah datang kan, jelasin suba usu apa ya, SOP 100 apa, diocehin lah intinya sampai enak. Terus habis itu, dari situ, oh iya, aku udah serak nih. Udah jelasin marketing plan kayak apa kan. Wih, duitnya gede ya. Berarti modalnya berapa? 20 juta gini-gini. Ya udah, habis itu pulang. Nggak join juga. Follow up lagi, tante gimana gini-gini. Nggak enak kan, sungkan ya. Nanya mulu nggak dibales. Tan, aku ke tempat tante lagi. Aku samperin lagi ke tempat dia. Terus habis itu dia tanya, coba Reza, kamu jelasin lagi kemarin. Mungkin dia nggak enak kali ya. Ya udah aku jelasin lagi. Ini Tan, makanya ayo Tan, mumpung aku masih baru, tante pasang titik, aku bisa bantu tante. Ya udah dah. Jadi aku harus taruh duit berapa Reza gini-gini. Udah cerita, tante sih bagusnya bikin segitiga nih. 1 diamond 2 ruby nggak apa-apa. Jangan 3 diamond kebanyakan, 1 diamond 2 ruby. Dalam hati kok enak gitu. Terus habis itu kalau di datang, kok cepetan kok. Ini bisa join nih diamond nih. Kok datang ya sekarang? Iya Reza, aku kesana. Samperin lagi. Terus akhirnya beneran. Terus sampai akhirnya tau nggak lama ini dia ngomong. Jadi waktu itu aku join 1 diamond 2 ruby karena emang pengen bantu kamu aja, kasihan. Nggak apa-apa tante, udah kasih aku 5 juta, thank you. Emang nggak sendiri begini. Terus sekarang nggak jalan dia, si tante ini jalan nggak? Dia belum dapat lawannya, tapi gara-gara dia pasang titik duluan, hampir semua kaki lemahku bawa dia. BV-nya udah 1 juta sekarang. Aduh. Gitu. Tapi dia kan, gimana nih Reza, aku tawarin orang nggak bisa. Tante, baginya gimana? Gitu. Tapi aku emang niat bantu ya, bukan aku belok-belokin doang. Gitu loh. Aku ke rumahnya, aku peduli. Gitu loh. Sampai mau dijodohin kemarin sama anaknya, buset. Tapi emang nggak semua orang bisa jadi di bisnisnya, aku setuju. Tapi, ya balik lagi. Tante ini juga, apa ya, kalau kita nggak usah ngomong umur lah ya. Kalau ngomong umur jadinya nggak sopan kalau aku ngomong gini. Cuma maksudnya kalau kita ngomong semua umurnya sama, emang dia juga nggak berani action karena gini, dia masih pegang benderanya dia yang lama. Terus dia harus masuk di AFC, dia harus cerita ke orang dong, karena kan orang percaya sama dia. Dianya juga nggak berani. Jadi kita ngomong apa adanya. Tante harus tahu orang mau datang itu karena tante. Dia percaya sama tante. Tapi kalau tante masih nggak berani ngomong seakan-akan tante main, susah tante untuk bikin orang percaya. Aduh, jadi gimana ya Reza gini-gini? Ya tante harus coba pertimbangin gini-gini. Ya udah, sampai sekarang masih dipertimbangkan, nggak jalan-jalan. Gitu. Tapi emang care lah. Tapi kira-kira kecewa nggak ya? Enggak lah, dia sayang banget orang aku mau dijodohin sama anaknya, masa kecewa gimana? Gimana kecewa? Enggak lah, kan orang bisa nilai. Kita ngomong doang apa gimana bisa menilai kan? Aku emang ngomong tulus. Dia sampai mau keluarin hampir 30 juta loh cuma buat bantu aku closing 1 diamond 2 ruby. Dia emang juga tulus bantu aku, paham enggak? Karena dia emang, kita tahu, kita bukannya kayak sekedar mau meng-closingkan aja. Gitu loh. Keren juga ya anak muda. Hoki. Panjang umur. Cuman aku jarang sih main orang tua. Ya. Kenapa? Terusin lu. Oh ya, aku jarang main orang tua kalau boleh jujur. Karena kan orang tua nggak semuanya dekat sama aku. Aku ngerasa trust-nya belum kebangun. Otomatis aku harus brandingku itu harus kunaikin dulu. Aku harus kenalan lebih jauh segala macam. Bikin orang bisa ngeliat aku beda, akhirnya dia mau denger. Karena gap umur itu tetap sampai kapanpun akan tetap pengaruh. Gitu, paham nggak teman-teman? Yang bisa membuat gap itu nggak ada adalah hasilku. Aku percaya itu. Makanya aku naikin dulu. Jadi orang-orang ini belum kusamperin sebenarnya. Daftar namaku belum habis. Gitu loh. Nah, tapi aku tetap datangnya ke temanku. Ibarat aku punya gosip. Nah, gosip ini ibarat tempat cari duit. Ya aku bagi ke teman dekatku lah yang udah pasti mau denger dulu. Kan gitu. Gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Selama menjalani bisnis AFC sampai sekarang, pernah menghadapi kendala apa aja? Mungkin yang paling berkesan kendalanya atau apa yang paling sulit itu apa? Tim turun, kendala. Terus house roadshow pada lagi COVID begini, ya kendala nggak kendala sih sebenarnya. Apa ya? Ya dihadapin aja sih teman-teman. Ditolak tetap, cuma aku nggak terlalu memusingkan masalah sih. Karena aku mikirnya gini, aku bagi udah all out, aku tahu akunya bener,
Kalau orang emang nggak mau, ya nggak mau aja, emang orangnya aja gitu kan. Terus berarti aku nganggap itu kendala dong. Iya. Nah, terus habis itu kendala yang paling parah tuh adalah aku tuh emang punya keburukan untuk maintain tim. Aku ngerasa kayak temanku di Jakarta nih, memberku, padahal dia kayak aku bisa bilang nabiku lah gitu. Ada gap gitu lah, karena aku di Serpong, teman-temannya beda gitu kan. Terus gimana cara kenalannya? Cara kenalannya, cara mendekatinya ya ajak makan, apa invest duit segala macem, kayak invest di makan ya teman-teman maksudnya ya. Jadi aku lumayan berani untuk keluar duit sih kebetulan orangnya, untuk apalagi kayak emang hubungan bisnis apa gimana kayak cincai gitu loh. Atau aku terima juga dari dia. Ya apa ya, membangun image itu susah dan mempertahankan posisiku sekarang, karena gini, aku juga nggak bodoh, aku juga bersyukur aku bisa titik sekarang. Aku tahu banyak memberku melihat aku konsisten apa enggak gitu loh. Semakin banyak memberku kan semakin dia pengen tahu aku orangnya konsisten apa enggak. Bener nggak sih yang kayak di branding orang-orang? Nah terus sekarang semenjak kemarin tren kripto masuk, aku tahu orang pecah fokus. Buat aku itu juga masalah. Kenapa? Masalahnya adalah ketika dia pecah fokus, omset turun, income turun. Yang kedua, dia mengikuti tren yang dia nggak sadar itu akan hilang. Dan benar, bulan 5, bulan 6 ini, kripto turun. Benar ya teman-teman ya? Orang tuh dulu dari pos persenan gila-gilaan, orang main saham tahun lalu gila-gilaan, sekarang B aja. Maksudnya nggak se-hype itu gitu loh. Akhirnya orang mulai balik. Nah, itu tugasku untuk mereminder mereka, berusaha untuk menjadi teman mereka, berusaha untuk jadi solusi buat mereka. Itu susah teman-teman. Ya aku ngomong kemarin di grupku, pada ngerasa nggak sih tanggal 17 cepet banget. Maksudnya buat kalian yang mungkin sekarang lagi isoman atau kena PPKM, pasti bosen banget di rumah. Terus juga pasti lo orang ada yang ngerasa susah. Maksudnya kayak lu mungkin pernah konnichiwa sehari 3 juta, 5 juta, atau sekarang under 1 juta atau malah bisa bolong. Maksudnya untuk lu yang seperti itu, cobalah lihat yearly. Lu harus tahu apapun yang lu terima itu ratusan juta, itu lu cuma bangun nggak ada 1,5 tahun gitu kan. Terus buat lu yang member-member baru, mungkin lu ngerasa capek ditolak orang, lu nggak punya bukti, tapi lu harus tahu kalau misalkan kita semua juga melewati proses itu. Jadi masalah itu adalah masalah wajar yang emang lu harus lewatin. Nah sekarang tinggal lu mau bangun apa enggak, lu mau kerjain apa enggak. Aku ngomong kayak hal-hal kayak begitu apa enggak teman-teman. Dari situ dia ngeliat aku kayak mungkin Reza nih berusaha untuk peduli, paham enggak teman-teman. Tinggal mau diterima kayak apa ya, nomor 2. Makanya kemarin mati-matian gitu-gitu, kita udah mulai jarang Zoom, karena mungkin pada punya kesibukan juga. Kemarin Zoom lagi bisa tembus hampir 200 orang, 191. Gitu lah. Dari yang sebelumnya males, member-member jadi kayak semangat banget. Dia pengen kejar, kayak dia nanya, Za, lu target apa? Ya, gue mau 5-10 M. Lu udah berapa aset nih? Kadang aku buka juga kan ke mereka kan. Terus dari situ, mereka jadi kayak, gila ya, gue juga jadi pengen dah gini-gini ngejar. Lu sekarang gimana? Aku nanya, misalnya dia main saham. Lu saham lu gimana sekarang? Oke nggak? Oke sih gini-gini. Ya udah lu kerjain dua-duanya lah. Gitu-gitu. Paham nggak teman-teman? Jadi kayak aku nggak menolak untuk dia mau main apapun. Aku nggak pernah larang. Itu mungkin yang salah satu bikin nyaman sih. Gitu loh. Aku mendukung. Dia bisa jadi di mana, lu ajarin gue lah. Gue juga pengen ikut. Gue bisa tip dana nggak? Gitu nggak? Paham nggak teman-teman? Justru aku percaya kayak nggak boleh menutup mata sih untuk itu. Oke, nih selanjutnya. Mungkin masih berhubungan ya. Buat downline kita mau jalanin terus tuh gimana ya? Ada saran nggak? Kalau direct, harusnya kalian bisa handle ya. Kalau direct aja nggak bisa handle, berarti masalahnya di kalian sih. Karena kalian mungkin joinin dia terus putus, kayak nggak mau kontak apa gimana. Bangun hubungan aja sih teman-teman ya, berinteraksi terus. Menurut aku itu cara maintain yang paling baik. Kalian harus pikirin dalam arti, apakah harus selalu bahas AFC? Apakah bisa gue tidak bahas AFC sama dia? Karena kalau nyaman, kalian bisa bahas apapun loh. Nggak harus AFC. Karena nggak ada gap-nya. Nggak seakan-akan kalian harus bahas apa-apa dikit-dikit AFC. Aku sama Jovi bahas macam-macam. Lu invest kemana, Jov, sekarang? Gini-gini. Duit gue segini, lu kayak gini. Pernah nggak sih di titik kayak bingung duitnya mau ditaruh mana, segala macam. Kayak hal-hal kayak gitu. Jadi Jovi itu kayak teman konsulku, teman ceritaku. Upline-ku juga iya. Kayak hal-hal kayak gitu, paham nggak teman-teman? Yang bisa dibawa terus sampai kapanpun, itu yang bikin aku nyaman sih. Jangan aku tahu, kalau aku pilih ke upline yang lain, aku nggak bisa tuh ngomong kayak begitu. Paham nggak teman-teman? Gitu sih. Jadi cara bikin dia jalan gimana? Memang harus ngobrol secara tulus ya, intinya ya. Ngobrol, nyaman, berinteraksi. Kedekatan. Dari situ, betul. Kedekatan. Aku kan sering diajakin teman-teman sama downline gue sendiri. Misalnya si Opi tadi ngejekin upline tertaik, enggak deh, upline terbaik gitu. Misalnya kayak hal kayak gitu dipleset-plesetin.
Aku makin receh-receh, aku ngakak bareng, kirim video-video receh di Instagram. Kayak apa ya? Emang jadi teman receh bareng iya, teman cari duit bareng iya. Ngomong serius bisa, ngomong bercanda bisa. Kan enak ya punya temen yang begitu. Sama, dia pasti ngerasa kayak, join di Reza tuh kayak begini-begini. Kalau join di sana, lihat kehidupannya kayak apa. Orang bisa compare loh teman-teman, secara nggak langsung. Gitu sih, jadi contoh yang baik aja berusaha. Entah diterimanya baik apa enggak, nomor 2. Gitu. Oke, nah ini juga masih ada mungkin satu pertanyaan lagi di kolom chat. Bagaimana kalau produk yang dijual ternyata tidak berefek apa-apa pada pelanggan? Apakah kita harus buktikan dulu efek dari produk tersebut? Tergantung yang masalahnya apa. Aku juga lumayan suka sih mempelajari produk. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya? Nggak efek itu patokannya apa ya? Gitu. Nah, Ibu Kasnawati mungkin boleh open mic. Masih ada nggak Bu Kasnawatinya? Tergantung masalahnya apa teman-teman. Kayak misalnya contoh. Masalahnya ya ini masalahnya gini, misalnya kalau produk yang kita beli itu kan di apa itu teh keterangannya teh untuk ini misalnya, tapi tidak terbukti gitu. Contoh kalau boleh tahu masalah yang dihadapi, sakitnya apa? Kan fungsi dari apa itu teh? Nah, Ibu juga baru ya, baru mengenal. Nggak apa-apa, ya. Begitu hafal. Jadi misalnya fungsi, Ibu yang membuktikan ya, Ibu sendiri beli ya. Terus kata teman teh fungsinya buat apa kan di situnya ada ya. Terus kita coba, perasaan baru udah misalnya berapa minggu nih, kok nggak ada efek apa-apaan gitu ya. Oke, jadi ini Ibu sebagai korban. Meningkatkan daya tahan tubuh, contohnya. Oke, Kan masih sakit. Gitu. Jadi, itu contoh ya, gimana tuh? Oke, cara jadi kita, contoh ya. Iya, nanti kalau ke orang lain gitu, kita bicaranya gimana? Nah, kalau boleh tahu masalah teman Ibu sementara, kakak deh ngomongnya, jadi Ibu nggak enak banget. Aku aja nggak lihat mukanya. Ibu. Oh, Ibu nih ya. Ibu aja. Cici kali Cici. Iya. Waduh. Oke, kalau boleh tahu kira-kira ada nggak teman Ibu atau teman kakak yang lagi aku pengen maju ke dia sih gitu, dan tahu nggak problem dia sakit apa? Contoh diabetes gitu, masalah umum gitu kan? Contohnya dia sakit ini sih, COVID. Oke, nah kita bahas COVID. Iya. Nah, Ibu jualnya gimana? Ini produk gue bisa buat COVID gitu, apa-apa? Oh, untuk daya tahan tubuh. Kan di situnya nggak ada buat COVID kan di keterangannya. Betul. Jadi jangan salah jual. Nah, biasanya gini, aku cerita. Misalnya aku merekomen produk ini, bukan menjual. Karena kan menjual yang paling halus itu ada soft selling ya. Sebentar aja ini ada teman 2 sakit COVID, yang satu mengkonsumsi ini, yang satu tidak. Tapi malah yang tidak mengkonsumsi dia sembuh lebih cepat, misalnya seperti itu gitu. Oh, itu nggak bisa Bu diomongin kayak begitu. Karena gimana ya? Jadi gini, Ibu harus mempelajari COVID itu seperti apa. Nah, aku kan udah S1 nih COVID, udah sarjana, udah lulus. Nah, jadi bisa ngomong dikit nih. Nah, jadi gini, COVID itu tiap orang beda-beda. Punya gejala bukan berarti CT-nya rendah atau tinggi. Paham nggak, Ibu? Jadi satu temanku nggak ada gejala, satu ada gejala. Ternyata pas PCR CT-nya lebih tinggi yang punya gejala. Paham ya? Nah, di sini aku tuh dari 10 orang, aku orang pertama yang negatif padahal aku masih punya batuk sampai detik ini. Nah, kedua, patokannya terus apa sih kalau misalkan produk ini bisa bantu apa enggak? Apakah orang wajib konsumsi ini untuk sembuh? Jawabannya tidak. Cuman kita biasa tanya, lu konsumsi sehari-hari apa? Vitamin C, D, segala macam, misalnya dia makan. Nah, terus kita ngomong, produk gua punya paten untuk imunitas. Ini pasti naikin imunitas lu. Memang, tapi dia nggak bisa ngerasain kayak, ih badan gue lebih enak. Nggak ada hubungannya. Cuman dia harus cek data langsung. Kenapa? Itu yang aku rasain. Nah, aku rasain apa? Aku waktu itu pas habis GWK, aku ketularan setelah GWK itu karena temanku berinteraksi sama teman yang lain di luar member lah. Terus habis itu, aku 2 hari pertama antigen semuanya positif. Nah, aku konsumsi Utsukushi, kasih tau 42 kan sama Suba. Makan tuh nonstop. Hari ketiga masih negatif atau masih positif?
masih positif. Hari keempat udah negatif. Dari situ aku ngerasanya apa? Oh, aku memang percaya produkku ini emang pasti menaikkan imunitas. Nah, cuman kan untuk ngomong kayak, ih gue enakan banget sih badan gue setelah minum UTSU. Nggak semua orang bisa ngomong kayak begitu, paham nggak? Iya, betul. Nah, masalahnya teman-temanku semua minum 42. Nggak nyampe 10 hari semua negatif semua. 2 minggu lah maksimal. Tapi ada nggak yang minum 42 tapi sampai sekarang masih positif? Udah 3 minggu. Ada aja. Emang kondisi badannya lemah aja gitu. Nggak masalah. Paham nggak, Bu? Karena COVID itu banyak faktor. CT rendah, CT tinggi itu banyak faktor. Jadi kayak memang, ih mana nih, gue nggak minum produk lu bisa sembuh. Dia minum nggak sembuh-sembuh. Nggak bisa ngomong. Gejala tiap orang tuh beda-beda. Sama Nah, kayak itu. Panadol. Panadol kan punya paten di paracetamolnya. Bisa menekan panas. Tapi dia emang bisa menjamin orang 1 hari pasti sembuh. Nggak juga. Bener nggak? Ada yang butuh sehari 2. Ada yang butuh berhari-hari minum Panadol baru. Tapi memang kalau by data, produk kita ini Otsukoshi ini menaikin imunitas. Dan sudah dipatenkan. Nggak mungkin bohong 100%. Cuman tinggal badan kita mereaksinya seperti apa. Langsung apa enggak. Butuh berapa lama. Sehari minumnya cuma 1. Ya jangan. Yang 4 aja mungkin butuh 10 hari, ini 1. Kan belum tentu gitu loh. Jadi kayak gitu tuh emang harus kitanya product knowledge dinaikin supaya kita bisa ngomong dia bukan seperti melawan, bukan seperti defensif, cuma kita bisa menjelaskan yang buat dia masuk akal. Gitu loh. Kayak gitu sih yang paling benar sebenarnya. Jadi Ibu jangan takut. Ya, betul ini Reza ini betul-betul cerdas ya cara menjelaskannya. Kalau sepertinya tidak semua orang bisa ya. Bukan nggak bisa, Bu. Ibu nggak boleh ngomong nggak bisa. Ya, maksudnya tidak semua orang punya ilmu seperti Reza ini, walaupun masih anak muda, tapi teknik komunikasinya ini bagus gitu ya. Mungkin itu yang aku lihat kali ya, Bu ya. Jadi gini. Bisa diterima kalau Ibu dengar dari tadi. Ini Reza ini mungkin kursus teknik komunikasi enggak? aku nggak lulus kuliah, Bu. Terus gini, Bu, kalau aku boleh kasih saran buat sama semua member, lihatlah dari sudut yang berbeda sih. Contoh, misalkan Kak Acit, dia jawab pertanyaanku, misalkan. Dan Kak Acit lagi berusaha presentasi. Yang didengerin jangan materinya doang, tapi didengerin, ih dia cara ngomongnya begini, pasti karakternya begini, nyambungnya kalau orang begini. Terus misalkan ikut acara Sabtu, bosen nggak? Bosen banget aku kalau boleh jujur. Tapi kan mau nggak mau aku harus ikut. Aku ikut. Itu yang bikin aku pinter. Aku kan di sini sebagai orang pertama di grupku ibaratnya gitu sama Jovi. Aku nggak mungkin kan aku nggak bisa jawab. Logikanya gitu loh. Nah sekarang aku belajar dari mana? Ya support sistem kantor, Bu. Udah nggak ada solusi lain. Sampai enak aku dengerin tuh. Buset. Mandi, Zoom nyala di mandi. Ya mati video ya, Bu ya. Kayak dengerin aja, nguping gitu. Tapi lama-lama jadi makin pintar karena gini, aku ketabrak pernah sekali. Ketabrak itu udah mati, diserang sama downline-ku sendiri yang super kritis karena keluarga dokter semua. Iya. Lu nggak bisa, Za, ngomong begini-gini. Buset, dari begitu langsung hati-hati aku, Bu. Ngomongnya benar-benar kayak sebisa mungkin ada data jelas segala macam, jadi orang bisa ngerti. Oh iya, masuk akal sih. Contoh, orang bilang, gue hipertensi, Za. Hipertensi gue misalkan tinggi banget gitu. Terus dia nanya, berapa lama gue pakai produk lu bisa kebantu? Waduh, kayak gitu gue nggak bisa jawab. Tapi lu harus tahu, produk gue ada paten, pasti hipertensi lu turun. Nah, cuman kalau lu tanya berapa lama, estimasi paling cepat 1-2 bulan lah. Lu pikir produk gue produk dewa yang bisa kayak kimia, 1 hari bisa menyembuhin lu? Nggak bisa lah. Cuman, kalau emang mau jelas, konsumsilah 1-2 bulan. Lu harus percaya. Kalau lu nggak percaya, mending lu nggak usah makan. Oh gitu ya. Jadi Iya, gini Reza, Ibu ini kan di kesehatan juga ya. Jadi banyak banyak yang itu kan untuk hipertensi, untuk yang kelainan jantung katanya gitu ya. Mungkinkah kita harus membuktikan dulu kepada 1-2 orang, misalnya untuk yang hipertensi ini kita teliti, kita selidiki ini produk ini berapa lama berpengaruh untuk menurunkan tensi misalnya seorang pasien gitu. Apakah harus begitu? Kita harus kita teliti, misalnya untuk pasien jantung reaksinya untuk berapa bulan diteliti satu-satu seperti itu, atau gimana ya? Soalnya kalau Ibu ini orangnya gimana ya? Maksudnya
nggak bisa seperti presentasi seperti Reza ini ya, yang memang udah mumpuni gitu untuk menjelaskan kepada klien gitu, klien kita. Apakah kita gimana ya cara menjelaskan ini, kan kita Sebenarnya kadang bisa nggak ada bedanya, membuktikan Bu. ya. Nggak ada Gimana? bedanya ketika Ibu berusaha membuktikan ini ke diri sendiri dan Ibu baca testimoni dari orang tuh nggak ada bedanya menurut aku. Cuman memang kalau Ibu mau membuktikan itu, kalau menurut Ibu dengan membuktikan dengan membuktikan itu Ibu bisa lebih pede, buktiin menurut aku. Nah, Tapi itu. kalau misalkan menurut Ibu nggak harus, ya nggak juga, karena buat aku sebenarnya nggak ada jawaban pasti untuk itu. Yang bisa aku omongin selalu estimasi. Aku tidak pernah bisa menjamin 1, 2 minggu, 3 minggu nggak akan bisa. Aku selalu bilang semasuk akal mungkin. Contoh, nih Bu, kalau boleh jujur, produkku emang bisa bantu karena ini ngebus imun, naikin NK cell, bisa lawan virus. Cuman kalau Ibu tanya saya, bisa nggak berapa hari atau apa, saya jujur nggak bisa ngomong. Karena itu semua balik lagi ke badan masing-masing segala macam. Saya juga nggak mau kasih Ibu harapan palsu ibarat dengan pakai produk ini kayak penyembuh COVID. Enggak. Nah, dari sini Bu, kalau Ibu mau tanya saya, kira-kira berapa lama sih rata-rata? Nah, berdasarkan testi-testi yang beredar, dan disclaimer ya Bu, dalam arti nggak semua orang ngerasain dalam hari yang sama, rata-rata minimal 2-3 minggu misalkan. Dengan dosis sekian-sekian. Nah, dari sini Ibu cobalah konsumsi rutin. Ibu harus percaya, kenapa? Karena produk ini di sini bukan saya yang jamin, tapi udah ada medical yang menjamin bahwa memang ngebus imun yang bisa bantu naikin NK cell segala macam, bisa ngelawan virus itu. Ya dengan harapan at least Ibu bisa better lebih cepat lah. Gitu loh, paham enggak? Ibu bisa membaik lebih cepat. Tapi kalau Ibu tanya jaminan, jujur saya bukan orang yang bisa menjamin. Ya, terima kasih ya Reza penjelasannya. Kita kasih kesempatan yang lain ya Bu. Iya, sama kasih Ya, sama. ini mungkin kita bacain 2 pertanyaan terakhir ya. Reza, ada solusi nggak ajak customer yang biasa beli harga murah via online, seperti di Shopee dan lain-lain? Oke. Nah, kalau misalkan dari aku selalu bilang gini sih, salah satu cara untuk ambil barang itu dengan menjadi member. Jadi daripada dia beli ke orang lain, lu tahu si member ini juga pasti entah dia jual rugi atau apapun itu, pasti lebih untung lu jadi member sih, karena nggak ada cara lain untuk dia punya barang itu selain menjadi member. Berarti intinya, menjadi distributor, lu pasti dapat barang yang paling semurah mungkin dibanding lu beli ke Shopee. Gitu lah. Jadi kayak, itu pasti orang yang ngedumel kayak gitu, pasti itu cuma end user, dia bukan pemain bisnis. Tapi kalau kita ngomong fakta-fakta kan memang yang jual murah itu pasti jadi member, nggak mungkin nggak lah. Mana bisa ceritanya ambil dari gudangnya langsung, kan nggak ada cerita begitu, bener ya? Buat dia mikir masuk akal aja sih sebenarnya, kalau begitu. Tadi Reza ngajakin nyari 2 teman per bulan, caranya untuk dapat kepastian 8,4. Oh, ini ada yang nanya, 8,4-nya dari mana? Katanya gitu. Kan by Direct system. diamond kan, closing 2 diamond itu dapat 8,4 teman-teman. Direct bonus kan 3,3 per diamond, kali 2 kan 6,6. Ditambah pairing 6 ketemu 6 1,8. Berarti udah 8.400.000 teman-teman. Udah pasti angkanya. Gitu ya. Tapi kalau Ruby joinnya ya nggak mungkin. Makanya aku selalu bilang, kalau yang 20 juta cari 100 juta lebih gampang. Kalau joinnya cuma 10 juta, memang jujur cari 100 juta sedikit lebih berat. Jadi dapatnya 40 lah masuk akalnya. Dengan asumsi gini, kalau kita join diamond, closingnya 2 diamond juga sebulan. Kalau joinnya Sapphire, closingnya 2 Sapphire juga sebulan. Kalau joinnya Ruby, closingnya 2 Ruby sebulan. Itu yang paling masuk akal, teman-teman. Kita ngomongkan yang terbottom, jangan yang terbagus. Gitu ya, teman-teman ya. Asumsi deh, kita diamond. Ternyata joinnya cuma Ruby 5 bulan pertama. Tapi gue dapet sih 2 terus, gitu misalkan. Nah, dari situ, gue nggak dapet kan 8,4. Betul. Bukan nggak dapet, belum dapet, kan belum upgrade dianya. Bener ya? Jadi kan kalau upgrade terima teman-teman. Sama aja. Intinya di akhir 12 bulan, masa iya dia nggak upgrade? Kalau dia nggak upgrade, kitanya nggak jelasin kenapa ini worth it untuk jadiin 20 juta. Atau enggak teman-teman? Jadi emang harus buat statement yang memang bisa bikin dia trust bahwa worth it banget sih untuk taruh 20 juta ini. Gitu paham nggak teman-teman? Gitu. Oke, Bro Latif, masih ada pertanyaan? Boleh bertanya, ini satu lagi. Halo? Halo?
Ya, Bro Reza, ini Ya, Bu Kasna halo. mau tanya. Ya, Satu lagi ya, Bu, kita close ya. boleh bertanya? Oh, boleh. Aku silakan, aku bebas. Gini, itu kan ada berapa tingkatan tadi Teh? Ada diamond, ada apa lagi ya yang duanya? Waduh, Kalau yang kok itu bisa? ditanya ke sponsornya aja, Bu, sponsornya. Oh, ke sponsor. Oh iya, iya, iya. Ya, lebih jelas ke sponsornya nanti. Oh ya, oke. Makasih. Ya. Ya, makasih. Pernah prospek agen asuransi, gimana caranya ya? Oh, kalau agen asuransi sih aku percaya dia bukan tukang asuransi ya. Aku cuma percaya dia cari duit lewat di insurance saja, ibaratnya gitu loh. Aku cari duit di MLM, ibaratnya kan kayak gitu. Cuma beda jenis bisnisnya aja. Cuma kalau ditanya insurance MLM punya kemiripan, sama-sama main jaringan, dan percepatannya sama-sama cepat gitu ya. Nah, sekarang yang bisa diadu adalah percepatan at least 1-2 tahun pertama. Karena rata-rata insurance menjamin hidup orang tuh 5-7 tahun ke depan kalau dia konsisten. Gitu ya. Nah, sekarang yang bisa di-compare sama FC apa sih, teman-teman? Nah, di situ adalah dengan kayak apa ya? Kita ngomong percepatannya. Kita tahu loh, marketing plan AFC yang Diamond memudahkan orang untuk at least 100 juta loh. Bukan cari 10 juta. Tapi 100 juta dengan cari pairing 10 per hari. Memang tidak semudah itu untuk pairing 10 per hari. Cuman, dari marketing plan pairing itu udah di-setting banget. Jadi orang memang cari 100 juta gampang. AFC itu bukan mau jual ratusan jutanya, paham nggak teman-teman? AFC itu mau jual orang bisa di sini tuh 100 juta cepet loh, paham nggak teman-teman? Makanya 10 pairing pertama 300, sisanya 100.000. Payout-nya digedein di 10 pertama. Company berani rugi untuk ngasih 10 pertama 300 gitu loh teman-teman. Paham nggak sampai sini? Nah berarti ngomong itu bukan seakan-akan kita bawa bendera, dia bawa bendera. Ngomonglah sebagai teman, itu yang paling benar. Duduk di meja, saling mau dengar, cerita-cerita, jangan jelekin, jangan provokasi segala macam. Harusnya orang itu nyaman, kalau dia nyaman bisa ngobrol sih teman-teman. Dia bisa lihat lah gitu loh, selama dia open minded. Nah biasanya yang kaku itu adalah orang yang baru gabung, kolot biasanya, sosokan punya masa depan di situ, padahal kan belum tentu. Gitu. Faktanya tuh begitu loh, paham nggak teman-teman? Ngomong tuh udah kayak baru pertama kali ikut gituan. Kayak misalkan contoh, aku ikut MLM, tenang, MLM 50 tahun gitu, nggak gitu juga konsepnya. Nah, masalahnya tinggal dicuci aja tuh otaknya apa nggak sama plan-plannya tuh. Kita mah netral aja, paham nggak teman-teman? Makin netral, makin orang mau terima loh. Sama teman-teman, aku juga nggak bilang aku orang bagus, aku juga banyak buat salah. Cuma kalau orang aku ngomong kayak gitu dari awal, orang bisa terima loh kalau aku buat salah. Bener nggak? Aku menjual 100 juta itu juga aku berusaha untuk bertanggung jawab gitu, paham nggak teman-teman? Jadi siapapun background-nya, itu tidak masalah. Yang penting, dia lagi gila nih, punya income 50 juta, 70 juta, 80 juta. Lu nggak deket atau lu mau nawarin agent asuransi itu buat dengerin lu. Ya nggak mau lah, gitu loh. Lu mesti ngadu dulu dari income. Baru paling gampang, lu bisa bantai dia, ibaratnya gitu loh. Gitu sih, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin udah banyak banget ya yang kita dapat dari Reza. Komplit banget ya Reza ya, Bro Latif. Ya, cuma mau tanya ya, kenapa di luaran itu kok banyak sekali orang jual produknya itu murah sekali? Aduh, ibarat itu menjawab itu aku sebenarnya simpel ya. Timku juga aku selalu jawab gini. Selama bisnis itu ada produk, pasti ada yang jual murah. Kalau ada satu orang bisa kasih aku bisnis apapun yang punya produk dan gak ada yang jual murah, please kasih aku sekarang, aku gabung dah. Aku transfer langsung. Jadi itu masalah yang gak ada habisnya. Sama berharap Indonesia ini bersih dari korupsi, itu nggak mungkin. Ibaratnya gitu. Jadi emang solusinya gimana? Kita harus percaya company akan ngadepin. Nah, kita tanyalah kalau emang nggak yakin. Company ngadepin gimana sih? Kapan link itu hilang? Gitu-gitu. Itu lebih baik ditanyain aja kalau emang ragu, langsung ke manajemen aja. Gitu. Dan memang harus dari kitanya percaya. Memang selamanya pasti ada yang jual murah, Kak atau Ibu. Itu pasti, 100%. Itu ibarat Ibu mau nggak punya masalah, nawarin orang nggak mau ditolak, nggak mungkin jawabannya. Jadi kayak sulit, memang nggak akan ada habisnya kalau masalah-masalah seperti itu. Tapi untungnya, teman-teman, banyak orang yang akhirnya lebih percaya sama barang lebih mahal loh. Apalagi orang-orang yang punya duit itu biasa lebih nggak naik sana. Nah, sedangkan biasanya kalau kenapa orang cari barang lebih murah, kan dia mau nekat, gue bisa bayar lebih murah, kenapa harus lebih mahal? Padahal dia lupa, jadi member itu yang paling murah, paham nggak teman-teman?
Nggak ada kuncinya, kecuali ada cara lain untuk ambil barang tanpa menjadi member. Baru kita boleh protes. Itu namanya company yang main. Cuma kalau caranya memang harus jadi member, kita tinggal ngomong, lo harus tahu, dia jual murah, dia tetap member. Cepet apa lama dia mati, teman-teman paham nggak? Makanya di grup Samurai itu, di blast terus orang undercutting. Kemarin top 3-nya tahun lalu, King of Sponsor ternyata undercutting loh. 16 Dubai, 6 Moskow, kesuspend, top 3. Timku ada yang top 4, mestinya dia top 3 tuh gara-gara si kambing UCP ini dia jadi nggak top 3 gitu. Ya temanku rasanya gemes nggak gemes, cuma mau gimana, namanya juga baru ketahuan kan. Yang penting kan company emang niat nyari, dia nggak pandang bulu kan, ibaratnya gitu kan. Tapi selamanya Bu, pasti selalu akan ada yang jual murah selama bisnis itu ada produk, pasti. Kalau nggak ada produk gimana? Money game Bu, duit ibu yang hilang. Ya udahlah, mending ada yang jual murah dong, kan begitu. Yang penting duit kita nggak hilang. Tapi memang sampai kapanpun pasti ada. Gitu. Semoga menjawab. Oke, thank you ya. Sama-sama Bu, Kak. Oke. Gimana Bro Marcel? Reza, sorry. Halo. Boleh deketin sosialita nggak, sosialita? Ibu-ibu Mama sosialita. Iya, cara deketinnya gimana tuh? Waduh, cara deketinnya itu berani ngomong sih. Ibarat apa ya? Kadang kan aku temanku tuh banyak tanya, lu nyamperin orang kaya gimana? Waduh, nggak ada kuncinya gitu loh. Jadi kayak aku sih orangnya pede-pede aja sih ya. Jadi kayak ngomong udah apa adanya, aku anggap dia setara gitu loh. Jadi kalau sosialita ya cukup bikin suasananya nggak awkward aja sih. Dan dia membuat suasananya emang dia welcome sama kita. Nah, nggak banyak orang nggak ngerti caranya itu. Aku juga bingung, nggak belajar di mana-mana. Cuman kalau emang teman-teman ada yang mau belajar untuk itu, belajar sama coach yang training gitu sih, teman-teman. Itu banyak banget yang ngajarin begitu. Temanku, member-memberku ada satu grup, itu sampai bayar demi membernya bisa, gitu loh. Jadi patungan tuh semua. Dia bayar, panggil coach, dia mau denger gitu. Karena emang sama-sama saling butuh. Dia bahas masalah itu ke downline, semua downline-nya butuh. Dia patungan, teman-teman. Bagi aja rata, tapi teman-teman jadi belajar. Emang harus ngelawan teman-teman supaya kayak pede. Yang penting pede sih teman-teman, nggak ada kunci pasti. Gitu. Aku orangnya kepedean soalnya. Jadi bingung juga. Oke, mungkin teman-teman kita close pertanyaan ya, karena mengingat waktu. Ya, Bro Reza, mungkin bisa minta closing statement buat teman-teman. Kenapa ini saatnya bergabung, kenapa harus jalanin AFC, dan mungkin ada tips-tips untuk penutupan kita hari ini. Oke, jadi penutup dari aku, teman-teman, PPKM sekarang, menurut aku kondisinya lebih parah daripada start awal COVID di Maret tahun lalu. Memang secara ekonomi tidak mendadak hancur, karena tahun lalu tuh orang kaget. Cuma kalau sekarang tuh orang udah terbiasa dengan hancur, teman-teman. Nah, dari situ, aku ngerasa dari sekitar teman-temanku dan circle nggak banyak banget orang yang ngerasain mulai dari kejenuhan, entah yang ekonominya stabil ataupun yang nggak stabil. Nah dari situ teman-teman berusaha untuk membahas sesuatu yang relate. Kedua, berusaha untuk maju dengan cara yang terbaik. Dalam arti kalian emang siap-siap, kalian nggak sembarang maju, kalian emang mau bagi niat tulus, dan berusaha mengerti untuk orang nggak semuanya mau. Jangan berharap sama orang. Kenapa? Kalau berharap tuh kecewa, karena aku juga punya dapat pemain yang dulunya jadi, di aku di sini nggak jadi. Berarti kan memang tidak ada jaminan ya, ibaratnya kan begitu. Terus teman-teman harus tahu 70% orang yang nggak pernah main MLM pertama kali dan akhirnya main, rata-rata jadi. Cuman memang rata-rata itu adalah drive-nya harus kuat. Dan jangan sok pinter atau apa, jangan menutup diri. Karena sekali menutup diri, udah teman-teman nggak ada yang bisa bantu kalian. Aku percaya itu. Jadi kalau yang udah no, kalian mau konsul pun, sebenarnya kalian mau cari pembenaran aja, gitu loh, paham nggak? Kayak tuh kan sebenarnya gue nggak bisa. Kalian lebih setuju dengan jawaban itu dibanding dia ngasih tahu untuk kita open, gitu loh. Nah, terus teman-teman, karena kondisi makin susah, yolah kita bantu sesama kita buat punya kesempatan yang sama. Mungkin kalian boleh nggak jadi di bisnis ini, cuma jangan menutup diri untuk membuat seakan-akan kalau kalian nggak jadi, teman kalian nggak jadi loh. Karena di sini bukan cari orang hebat, tapi kalian cari orang yang mau usaha. Dua orang mau usaha di kiri sama kanan, dia bisa cari lagi, hidup udah berubah gitu loh. Dan teman-teman,
mau bisnis ini dikatain kayak apa, MLM Insurance itu adalah salah 2 bisnis yang bisa ngasih kalian percepatan. Gak ada yang bisa lebih cepat dari ini untuk kedua itu, kecuali judi, udah gitulah. Nah, jadi maksudnya teman-teman, yuklah melek. Dalam arti, aku aja dulu yang gak ada anak muda satupun. Ibarat kalian nih, main bisnis ini, semua anak muda. Kalian baru orang tua nih, ibarat dewasa pertama kali nyemplung ke bisnis ini. Kalian mau ngedumel, aku juga bisa. Enak banget rasanya ngedumel. Lega kan rasanya gitu lah, paham gak teman-teman? Cuman aku nggak ngedumel karena dulu aku udah buntu, jadi jangan nunggu buntu gitu loh, paham nggak teman-teman? Sampai sekarang anak muda di grupku yang make money nggak ada tuh yang nyesel. Gila ya, AFC ngasih gue banyak banget, ayolah ya gini-gini gitu loh. At least di waktu ini kita jadi punya cerita. Kalau ada satu MLM, mungkin gue dulu nggak doyan, mungkin dulu gue nggak suka sama MLM, ternyata MLM itu yang rubah hidup gue. Karena selama ini income terbesarku dari MLM. Ada aja loh orang-orang yang begitu, paham nggak teman-teman? Pak Niko segala macam hidupnya dari MLM semua gitu loh. Jadi maksudku percaya teman-teman, kalau teman-teman udah nggak percaya nggak ada yang bisa bantu kalian, tapi kalau percaya bisa pasti. Yang penting jangan bikin orang risih. Kalau mau ngelakuin sesuatu dipikirin resikonya apa, hasilnya apa, dipikirin teman-teman ya. Jangan malas, jangan ngegampangin, jangan ngerasa udah hidup gini-gini ya, jangan begitu. Orang lain punya kesempatan masa lu kagak, ibaratnya gitu loh. Kita juga punya, boy. Ya paling begitu aja sih kok. Wah, keren banget nih bro Reza, thank you banget for coming. Tapi sebelum kita selesai, jangan lupa kita foto dulu nih. Boleh. Bareng-bareng. Ini keren banget, keren banget dan thank you banget buat session malam ini dari tadi jam 8. Walaupun agak batuk, gue doain lo sehat ya kan, terus cita-citanya tercapai. Nanti jangan kapok ya, ada lagi. Kapan-kapan kalau udah pada jadi, kolaborasi lagi ya bro. Kalian yang bantu aku, nanti aku panggil. Jadi ayo cepet jadi dong biar bisa bantu aku. Masya Allah. Siap. Wih, keren banget. Thank you banyak ya. Ya, sama-sama Biar di sini. Iya. Foto ya. Foto. Yuk. Ingat tag aku ya, semua Instagram ya. videonya lain. Ya, di tag nanti IGN Reza. Siap. Halaman 1 dulu ya. Foto siapa ya? Biasa Bro Marcel. Halaman 1 ya, halaman 1. Yuk, konnichiwa dulu semua. 1, 2, 3. Konnichiwa. Wait, Gue di halaman berapa nih, Sel? Ini nih, senyum terus nih, sampai kering nih. Buset. Halaman 2 siap, halaman 2. Nggak tahu di halaman berapa nih. Siap. Yuk, 1, 2, 3. Oke, bentar ya, save dulu. Oke, halaman 3 siap. Senyum lagi. Senyum lagi sampai haus. Halaman 3 siap. Konnichiwa, 1, 2, 3. Yes. Ya. Oke. Thank you semuanya udah datang, udah ikut ngedengerin sharing dari Reza. Walaupun kita tetap family. Iya. Bye semuanya. Bye-bye. Thank you.